Bab 1521. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Ada situasi. Aku merasakan kebencian yang kuat. Ada anjing bajingan 8 yang mengincarku. Lelaki tua itu membuka mulutnya dan tampak jelek. Kemudian dia menatap seorang kenalan lama, Zhou Bo, yang telah berulang kali menekannya di tingkat hunyuan besar dari kebangsaan Zhou. Apa maksudmu? Zhou Bo memancarkan suasana dekaden dan menyipitkan mata ke arah lelaki tua itu. Dia terluka melihat Lao Gu menatapnya, karena dia tidak berminat untuk memperhatikan materi pengajaran ini sekarang. Lao Zhou, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin berurusan denganku? Naga aneh itu berbicara, dan kemudian dengan senang hati mengungkapkan identitasnya dan memberitahunya siapa dia. Kamu adalah naga kecil, bagaimana kamu bisa menjadi belatung sekarang? Zhou Bo terkejut. Kamu, naga aneh itu hampir memuntahkan darah lamanya. Identitas Zhou Bo, makhluk tingkat hunyuan yang hebat dan yang paling kuat di antara kekuatan besar, akan menyentuh medan Daewo. Secara alami, kita dapat melihat tubuh asli naga aneh itu sekarang. Oleh karena itu, dia keliru mengira bahwa naga aneh itu adalah seekor cacing. Untuk sesaat, naga aneh itu meniup rambutnya. Terutama, kamu adalah belatung. Seluruh keluargamu adalah. Tentu saja, dia tidak berani berteriak. Apa identitas keluarga Zhou Bo? Tradisi Tao ke-6 di Yangjian, keluarga yang terkenal dan cemerlang, tidak kekurangan makhluk Daewo yang busuk, dan bahkan yang paling kuat pun berkuasa. Jika dia benar-benar ingin berteriak, dia akan bernasib buruk. Aku, Dewa Ulat Sutra, kamu lihat dengan jelas, aku telah melampaui Tianlong. Naga aneh mengoreksi dengan marah. Zhou Bo memiliki pandangan yang aneh. Naga itu telah menjadi serangga. Apakah kamu bermaksud melampaui? Untungnya, dia tidak menusuk Long Dayu lagi. Ledakan. Pada saat ini, ada perubahan tiba-tiba di dinding batas di tepi Yangjian, gelombang energi yang menakutkan dunia keluar, Rune Avenue yang tak terbatas menyebar, dan tabrakan makhluk ekstrim di sana sangat ganas. Kaisar bulu itu tak tertandingi. Itu benar-benar mengerikan. Setelah tangan besar itu menepuknya, tangan itu menutupi jurang, menerangi kekosongan dan mengubah kegelapan menjadi cahaya. Dapat dilihat bahwa di dasar jurang, para biksu Buddha tua tampaknya telah duduk dan terbakar dalam api hitam. Bas! Kaisar bulu menekan tangannya untuk menarik Buddha yang paling kuat keluar dari jurang. Jangan sentuh dia, dia tidak bisa melakukannya. Dewa abadi yang jatuh itu mendesah. Dia adalah satu di kedua sisi. Tubuh peri yang cerah terbelah dua dan terikat oleh jurang untuk mengingatkan kaisar bulu yang suci dan kuat dalam cahaya dan hujan. Sisi gelapnya, yang duduk di jurang, dingin dan kejam, dia memancarkan aura teror dan memurnikan biksu tua dari keluarga Buddha. Berdengung, kekosongan bergetar hebat, kaisar bulu bergerak maju, tubuh aslinya mendekati jurang, dan tangannya yang besar menjelajah lebih cepat. Namun, sudah terlambat. Bahkan jika tetua keluarga Buddha sekuat dia dan bisa melihat dunia, dia akhirnya berubah menjadi abu dalam api. Terlebih lagi, saat ini, jurang mengembang untuk menelan kaisar bulu. Banyak orang di bawah sinar matahari berseru, terutama keluarga Buddha. Pikiran terakhir telah hilang. Orang kuat dari keluarga itu benar-benar duduk dan ditelan oleh jurang. Kaisar bulu. Pada saat ini, banyak orang berteriak, dan bahkan dia hampir jatuh. Banyak orang memperhatikan, dan banyak orang kuat yang gugup. Di Yongzhou, di sebuah gunung terkenal yang tidak seorang pun berani mendekatinya, sesosok makhluk duduk dan menatap dinding batas matahari melalui kekosongan. Napasnya kuat dan tak tertandingi. Pada saat ini, bahkan penguasa Yongzhou berdiri dengan tangan ke bawah dan berdiri di belakangnya seperti anak laki-laki. Siapakah penguasa Yongzhou? Salah satu pemimpin medan perang tripartit pada tahun-tahun itu. Dia mundur sampai Yu Huang yang lebih tua dari sekolahnya pulih dan lahir. Garis keturunan orang-orang ini luar biasa. Mustahil bagi dunia luar untuk menebak monster mana yang masih hidup. Tidak diragukan lagi bahwa mereka benar-benar mengerikan dan memiliki keyakinan untuk memenangkan dunia. Kalau tidak, mereka adalah penguasa Yongzhou terlebih dahulu dan kemudian kaisar bulu. Mengapa mereka berani mengambil tindakan untuk menyatukan Yangjian? Tidak, di gunung ini, lebih jauh, ada seorang pemuda yang berseru karena dia melihat gambar kaisar bulu ditelan oleh jurang. Pemuda ini sangat populer dan memiliki kepala yang luar biasa. Sekilas, dia bukan manusia biasa.
Dia memiliki bakat yang unik. Jika Chu Feng ada di sini, dia pasti terkejut. Ketika dia pertama kali datang ke Yangjian, dia meninggalkan sebab dan akibat, yang menyebabkan kelahiran dini janin batu 19 lubang. Pemuda itu adalah Kong yang hebat. Dia awalnya adalah anak peri di antara 9 lubang. Setelah kelahirannya, dia akhirnya diterima sebagai murid oleh Yong Zuimai. Tidak ada salahnya, satu-satunya makhluk hidup yang duduk di gunung itu berbicara, yang sangat tidak nyata, samar dan ilusi. Bahkan penguasa Yongzu hanyalah seorang anak laki-laki di sampingnya. Pada saat ini, mulutnya adalah kebenaran. Suara tahu bergemuruh, hukum-hukum hancur berkeping-keping, dan riak-riak abadi mengalir dalam kehampaan. Yang Jian, ketika kita disatukan oleh urat nadi ini, dia berbicara lagi, sangat ringan, tetapi itu terukir di langit dan bumi seperti karakter peri, yang menjadi dekret. Oh, di bawah sinar matahari, di utara yang jauh, orang gila Wu tampaknya merasakan sesuatu. Dia membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri, monster seperti ini masih hidup. Pada saat yang sama, di dunia bawah tanah, di sumber yang gelap, seseorang berbisik, tidak heran Yongzu memiliki keyakinan untuk mendirikan Kaisar Surga, tetapi ada keberadaan yang begitu kuno. Dapat dilihat bahwa urat nadi ini kuat. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa banyak orang di Yangjian memperhatikan Kaisar Bulu. Qin Loyin juga menatap pemandangan yang terpantul di cermin. Tidak, Kaisar Bulu telah jatuh ke dalam jurang. Seseorang berseru. Di dinding pembatas, jurang gelap meluas, memadamkan cahaya suci dan hujan yang tak terbatas, dan menelan Kaisar Bulu. Semua orang terkejut. Pria lain yang sangat kuat di Yangjian, yang dikenal sebagai mitos dalam mitos, tidak pernah kehilangan Kaisar Bulu, dirampok. Konspirasi. Untuk sesaat, beberapa evolusionis berteriak bahwa mereka dilahirkan dan berpikir bahwa tipu muslihat yang dimainkan oleh keluarga kerajaan peri yang jatuh sama sekali bukan apa yang disebut duel yang adil, apalagi meminta seseorang untuk membantu mereka menekan sisi gelap. Jangan pernah memikirkannya, itu bukan peri sejati yang jatuh. Itu seharusnya Raja Peri yang jatuh. Seseorang gemetar dan berteriak bahwa itu tidak adil. Memalukan, keluarga kerajaan peri yang jatuh terlalu hina. Beberapa orang marah dan bersemangat. Namun, makhluk-makhluk ekstrim di bawah sinar matahari itu terdiam. Mereka begitu kuat sehingga mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bukanlah Raja Peri yang jatuh. Jangan khawatir, Kaisar Bulu belum kalah. Dia hanya mengambil inisiatif untuk memasuki jurang. Mungkin dia akan membunuhnya sebentar lagi. Seseorang berbicara. Di jurang, cahaya dan hujan keluar, dan sosok Kaisar Bulu secara bertahap muncul. Namun segera menjadi gelap lagi. Lao Gu menunjukkan warna yang berbeda dan berkata, ketika Kaisar Bulu pertama kali keluar, dia suci dan kuat. Sombong dan ingin menjadi Kaisar Surga, tetapi dia terbunuh seperti ini. Zhou Bo mencibir dan berkata, aku bodoh dan memiliki mata yang buruk. Apa yang kamu lihat? Bisakah Kaisar Bulu mati dengan mudah jika dia ingin menjadi Kaisar Surga? Pepatah lama, aku tidak ingin berbicara denganmu. Aku sudah merasakan kebencianmu yang kuat terhadapku. Namun, aku memperingatkanmu, kakak tertuaku Li Yu masih hidup. Jangan ganggu aku. Zhou Bo meremehkan, menatap langsung ke Lao Gu dan berkata, dasar kakak yang suka menggerogoti. Naga aneh itu juga bergumam, tidak, aku merasa semakin tidak nyaman. Bagaimana situasinya? Kurasa Lao Zhou tidak akan membunuhku. Paling-paling, dia akan membunuh Gu. Kata-kata seperti ini hampir membunuh Lao Gu. Apakah kamu masih satu kelompok? Bisakah kamu berbicara bahasa manusia? Namun, dia tidak ingin berbalik, tetapi menatap Zhou Bo dan berkata, kamu sudah sangat tua, diam saja. Masa depan dunia adalah milik generasi muda kita. Zhou Bo tampak linglung, lalu menunjuknya dan berkata, apakah kamu ingin wajah? Sekelompok orang Zhou terdiam. Materi pengajaran negatif ini benar-benar kurang ajar. Lao Gu berjalan ke sana dengan tangan di punggungnya, berpura-pura sangat banyak dan berkata, Lao Zhou, kamu dapat yakin untuk menyediakan bagi yang sudah tua. Kebangkitan seorang pemuda sepertiku di era ini pasti akan menyelesaikan keluarga kerajaan peri yang jatuh. Aku ditakdirkan untuk menjadi protagonis dari sebuah era dan bersinar cemerlang selamanya. Bahkan Chu Feng tidak dapat melihatnya lagi. Dia ingin menamparnya dan membangunkannya. Berhenti bicara, kita masih di keluarga Zhou. Hati-hati, Zhou tua cemas dan membunuhmu.
Naga aneh itu berbisik. Lao Gu berjalan dengan tangan di punggungnya. Dia tidak peduli. Dia berjalan keluar dari kuil, menatap langit, dan kemudian berkata, apa yang ditakuti? Aku bisa pergi ke seluruh dunia. Lalu, hampir tidak, sebuah guntur dan retakan menghantamnya di atas kepalanya, yang membuatnya berasap. Dia jatuh di tempat, kejang-kejang dan pingsan. Aku akan pergi. Bagaimana situasinya? Terkejut, naga aneh itu menjulurkan kepalanya dan menatap lelaki tua di luar aula. Kemudian wajahnya berubah. Dengan suara keras, cahaya guntur yang besar jatuh dari langit lain dan menghantamnya, membuatnya hitam dan berasap. Dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia sudah siap. Naga aneh itu sangat marah sehingga dia berkata, mengapa kamu menebasku? Tebas lelaki tua itu. Dia ada di sana. Bagaimana penampilanmu? Kamu mengenali orang yang salah. Ben Long, aku selalu mengantre. Jangan selesaikan aku. Semua orang linglung. Bagaimana situasinya? Masa lalu, teriak Chu Feng. Untungnya, lelaki tua itu berbakat. Bahkan jika dia diserang dan dibunuh secara tiba-tiba dan terluka parah oleh pemboman, dia selamat. Seekor ikan mas berdiri, berasap di sekujur tubuhnya, pulih dan berdiri di tanah. Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam sekejap. Ancaman itu datang dari langit dan membuat rambutnya yang dingin berdiri. Itu adalah perampokan surga. Menjauhlah dariku. Kita berdua akan melewati perampokan itu. Kekuatan cahaya guntur berbeda. Jika kau terlalu dekat denganku, kau akan mati. Lao Gu dengan cepat mengingatkan naga aneh itu. Wus, naga aneh itu sangat baik. Dia mengerti apa yang sedang terjadi untuk pertama kalinya. Dia memakan buah darah sebelumnya. Dia sekuat yang telah dia kembangkan, dan ditakdirkan untuk selamat dari bencana. Aku berkata, aku menjadi makhluk di tingkat hunyuan yang besar. Bagaimana mungkin aku tidak mengalami bencana alam? Aku hanya terlambat. Orang tua itu berbisik di sana. Orang-orang berkebangsaan Zhou tergerak. Seseorang berpikir dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, di langit, 3 instrumen. Kekaisaran menyegel langit dan berhadapan dengan makhluk-makhluk di balik tanah pengorbanan. Itu adalah kontes keberadaan tertinggi, yang menghalangi perampokan langit. Bahkan dapat dikatakan bahwa dua makhluk tertinggi itu menakuti segalanya, dan bahkan malapetaka evolusionis tidak berani mendekat dan tidak dapat muncul. Baru saja, 3 peralatan dan tempat pengorbanan telah menghilang, dan langit tidak lagi terhalang. Oleh karena itu, bencana alam naga tua dan aneh mulai muncul lagi. Chu Feng tahu lebih banyak daripada orang-orang Zhou. Dia mengira bahwa setelah 3 peralatan kekaisaran dan tempat pengorbanan menghilang, guci batu di tubuhnya juga membantu Lao Gu menutupinya sejenak. Oleh karena itu, dia tidak mulai disambar petir sampai dia terlalu pura-pura, berjalan keluar dari kuil dengan tangan di punggungnya dan terlalu jauh dari Chu Feng. Oh, Lao Gu sengsara dan berjuang di kejauhan, karena dia menjadi orang kuat di tingkat hunyuan yang hebat. Dia adalah tokoh tertinggi dalam kekuatan besar, dan bencananya datang. Tentu saja, itu mengerikan. Dia dibanjiri oleh guntur, ditutupi dengan busur listrik dan darah, dan kulit, tulang, dan jeroannya telah tertusuk. Setelah waktu yang singkat, dia menghadapi bencana besar hidup dan mati. Lebih jauh, naga aneh itu juga sengsara. Pertama, rambutnya acak-acakan, dan akhirnya langsung berubah menjadi ulat sutra, dengan retakan di sekujur tubuhnya. Mereka menderita dalam hidup dan mati. Lihat, buku teks negatif itu terlalu berlebihan. Bahkan Tuhan tidak bisa melihatnya lagi. Mulailah membelahnya. Zhou Bo membuka mulutnya. Bahkan jika dia tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk meremas Lao Gu. Itu juga menyakitkan bagiku. Sialan, terlalu buruk untuk merampok hari ini. Aku belum siap. Orang tua itu marah. Namun, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Guntur itu tak berujung dan menenggelamkannya di sana. Bencana itu berlangsung lama. Baik naga tua maupun naga aneh itu hampir mati total. Mereka berjuang keras, dan setengah dari tubuh mereka menjadi abu. Akhirnya, mereka bangkit di bumi yang hangus dan perlahan pulih. Chu Feng seharusnya selamat dari perampokan, tetapi dia memiliki guci batu di tubuhnya. Bahkan jika itu tidak sepenuhnya pulih sekarang, itu juga akan menipu langit, sehingga perampokan besar tidak dapat muncul dan tidak dapat melihatnya. Setelah perampokan dengan naga aneh itu, Lao Gu memperbaiki tubuhnya dan memasuki kuil beberapa lama kemudian. Pada saat ini,
banyak hal terjadi di dinding batas matahari. Monster tua dari kebangsaan Li juga pergi dan jatuh ke jurang. Pria yang sangat kuat dari keluarga Ji juga telah berakhir. Baik Lao Gu dan naga aneh itu terkejut. Di dinding batas itu, ada 2 orang abadi sejati lagi. Sekarang ada 3 orang kuat yang jatuh. 3 jurang terbuka dan 3 orang kuat itu jatuh. Namun, jurang tempat Kaisar Bulu itu bersinar, dia tidak gagal, dan bahkan melihat sosoknya untuk menaklukkan abadi yang jatuh. Selain itu, beberapa orang dari keluarga kerajaan abadi yang jatuh datang. Mereka acuh tak acuh dan percaya diri di bawah abadi sejati, menantang para pemimpin semua ras di Yangjian. Sekarang giliran keluarga Zhou saya. Beberapa keluarga kuat ditakdirkan untuk berakhir. Zhou Si tampak khawatir dan meninggal di sana karena takut para tetua keluarga akan kalah. Jangan khawatir, aku akan mengurus beberapa orang bersamaku. Chu Feng membuka mulutnya dan menghibur gadis Si. Setelah mendengar ini, Lao Gu tersenyum, menatap Zhou Bo dan berkata, Lao Zhou, kau lihat, hegemoni generasi muda juga telah dimulai. Tolong, sebagai pahlawan muda di dunia, aku bisa berjuang untukmu keluarga Zhou. Apakah kau menginginkan wajah? Wajah Zhou Bo gelap, dan materi pengajaran negatif benar-benar terguncang. Namun, tampaknya dia benar-benar membutuhkan makhluk hunyuan besar yang muda ini. Lao Gu dengan bangga berkata, aku lautan debu kuno. Aku berani dan kuat. Aku dikenal sebagai kebanggaan ganda yang tak tertandingi dengan saudaraku Chu Feng. Aku akan menyapu bersih semua orang kuat di bawah abadi sejati yang jatuh. Naga aneh itu khawatir dan berkata, aku, tambahkan aku. Bahkan jika aku tidak bisa melakukannya, aku juga salah satu dari 4 wanita cantik. Aku tidak bisa dipecat. Aku akan menceritakan reputasiku dalam perang ini. Lao Gu mengabaikannya, menatap Zhou Bo dan berkata, Lao Zhou, tolong, siapa yang bertanggung jawab atas pasang surut di dunia? Lihatlah kebanggaan ganda yang tak tertandingi dari generasi muda kita. Sekelompok orang di klan Zhou menatapnya dengan wajah aneh dan berpikir bahwa Tuhan terlalu tidak tahu malu. Wajah Zhou Bo berkedut dan berkata, pada masa itu, kamu adalah saudara yang menggerogoti dan mengandalkan Li Fu. Sekarang kamu harus menjadi saudara iblis yang menggerogoti lagi. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Wajah Zhou Bo berkedut dan berkata, dulu, kamu adalah saudara yang suka menggerogoti dan mengandalkan Li Fu. Sekarang kamu harus menjadi saudara iblis yang suka menggerogoti lagi. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Wajah Zhou Bo berkedut dan berkata, dulu, kamu adalah saudara yang suka menggerogoti dan mengandalkan Li Fu. Sekarang kamu harus menjadi saudara iblis yang suka menggerogoti lagi. Lao Gu selalu punya keinginan untuk membunuh Zhou Bo, terutama senyum menggoda pihak lain, kondisi penuaan yang setengah membusuk, dan menatapnya seperti anak nakal, melihatnya sebagai generasi yang lebih muda. Aku harus meyakinkanmu bahwa pada tahun-tahun itu, kamu memiliki perlindungan Li Heng, dan sekarang kamu telah menemukan monster kecil. Dalam arti tertentu, materi pengajaran negatifmu tidak terlalu gagal. Siapa Lao Gu? Ketika dia mendengar bahwa Zhou Bo mendorongnya lagi, dia langsung berubah menjadi semprotan besar, menyemburkan bintang kemana-mana, dan langsung membuka semprotan itu. Lao Zhou, kau adalah penjahat yang setengah terkubur dan hampir membusuk. Tolong tunjukkan padaku dengan saksama. Aku sekarang adalah orang kuat di level hunyuan yang hebat. Tidak ada yang perlu mengandalkannya. Aku ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan di dunia. Kau begitu kuat, jadi kau bisa menang. Bukankah itu jenis buah yang sama sekarang? Lagi pula, kau sudah tua dan setengah membusuk, dan aku sekarang adalah matahari terbit di pagi hari. Ketika matahari terbit di timur, ia bersemangat dan penuh vitalitas. Masa depan adalah milik orang muda sepertiku. Sudah berapa umurnya? Masih lembut di sana. Kau hanya memiliki kantong kulit yang halus. Tanyakan kepada orang lain di mana kau tidak tua. Secara khusus, cahaya jiwamu dan rohmu sekotor zaman prasejarah. Lumpur tidak dapat membantu tembok dan tidak akan pernah menjadi iklim. Itu masih merupakan kasus kegagalan yang khas. Mulut Zhou Bo kejam dan dia sama sekali tidak terbiasa dengan masa lalu. Aku ingin membantu saudaraku dan membesarkan Kaisar Abadi sendiri. Lao Gu sombong dan meremehkan Zhou Bo. Dia berhenti bertarung dengannya. Kemudian, dia tiba-tiba teringat organisasinya, Fudi.
Jantungnya berdebar kencang, apakah itu benar-benar akan menjadi kenyataan, bukan untuk membantu dirinya sendiri, tetapi orang lain. Jangan katakan sepatah kata pun. Mari kita bersiap sebelum kita mulai. Chu Feng membuka mulutnya, kalau tidak, dia akan menyerang atribut semprotan besar dan lidah beracun Zhou Bo, untuk memastikan bahwa sudut mulutnya tidak berakhir. Chu Feng berbisik dengan Zhou Si dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi sementara dan berevolusi. Apa? Kamu berevolusi lagi? Zhou Si terkejut, mulutnya yang merah cerah sedikit terbuka dan wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Kecepatan evolusi Chu Feng terlalu abnormal untuk takut akan kecelakaannya. Gadis muda si paling mengenal Chu Feng. Dia maju dan mundur bersamanya di dunia bawah untuk waktu yang lama dan menyaksikan bagaimana dia bangkit. Sudah berapa lama, setelah memasuki matahari, tetapi hanya lebih dari 10 tahun, Chu Feng akan dipromosikan lagi. Dia takut dia akan memulai jalan yang tidak bisa kembali. Apa yang kamu bicarakan? Orang-orang Zhou lainnya terkejut bahwa seseorang mendengar percakapan mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Chu Feng akan berevolusi, mereka semua tercengang. Apakah ini masih masuk akal? Seorang pemuda gila, yang telah berada di bawah sinar matahari selama lebih dari 10 tahun, telah menjadi dewa yang hebat dan perlu berevolusi lagi. Apakah ini akan memasuki bidang kekuatan besar? Semua orang terkejut. Ini tidak masuk akal. Secara khusus, sekelompok anak muda dari kebangsaan Zhou, sepupu dan sepupu Zhou Si, semuanya linglung dan terstimulasi. Mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Bagaimanapun, mereka adalah garis keturunan Taoisme ke-6 di dunia yang. Namun, dibandingkan dengan Chu Feng, mereka merasa bahwa mereka jauh dari diri mereka sendiri. Aku berkata Xiao Si, monster macam apa yang kamu temukan? Sepupu Zhou Si tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Ya, bagaimana kita hidup? Aku merasa panas di wajahku. Jangan bilang bahwa dia siap bersaing dengan leluhur keluarga. Dia akan berada pada posisi yang sama. Seorang gadis cantik juga membuka mulutnya. Kepercayaan dirinya yang dulu sekarang sangat terguncang oleh orang-orang. Long Dayu ingin berkata, apakah kamu mengetahuinya? Ben Long telah dipukul berkali-kali. Hal yang paling menyebalkan adalah semuanya berawal dari membawa periuk hitam. Qi Feng, kakak laki-laki dari naga aneh itu, terdiam dan terdiam. Pemuda yang baru saja ditemuinya membawa terlalu banyak kecelakaan bagi mereka. Mereka adalah kekuatan besar yang bertahan hidup dari zaman prasejarah. Jenius macam apa yang belum pernah kamu lihat. Namun, mereka sangat terkejut dengan kasus khusus ini. Aku belum pernah mendengar tentang kekuatan di bawah usia 500. Bahkan Zhou Bo pun merasakannya. Apa, orang-orang di bawah usia 500 dan berusia ribuan tahun hanyalah rumor. Jika mereka benar-benar melakukan penelitian, mereka tidak dapat dipercaya. Ini terlalu tidak normal. Monster tua lainnya mengoreksi. Jangan ambil risiko. Zhou Si menatap Chu Feng dan penuh dengan kecemasan. Kecepatan evolusi ini hanya ingin bunuh diri dan menghancurkan diri sendiri. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chu Feng memberinya senyum percaya diri untuk meyakinkannya. Aku khawatir kamu tidak akan pernah melihat ke belakang. Kamu tidak akan melihat dirimu yang sebenarnya pada waktunya. Zhou Si berbisik pelan. Orang-orang yang telah maju terlalu cepat selama berabad-abad tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bahkan jika mereka hidup dengan enggan pada akhirnya, hidup lebih baik daripada mati. Tubuh spiritual yang tersiksa telah sepenuhnya menjadi tahanan dalam daging yang busuk. Jangan tidak sabar, kamu butuh curah hujan. Lao Gu juga sangat menentangnya dan berpikir bahwa jika Chu Feng terus seperti ini, sesuatu pasti akan terjadi. Dapat dideteksi. Zhou Bo berbicara, betapa kuatnya kebangsaan Zhou. Ia memiliki salah satu metode pernapasan terkuat di dunia yang. Ia menempati peringkat ke-6 dalam tradisi Tao. Ia tidak pernah terguncang sejak zaman kuno. Dalam beberapa waktu, ia bahkan menempati peringkat lebih tinggi. Mereka memiliki cara khusus untuk menyelidiki keadaan evolusionis untuk melihat apakah ia masih cocok untuk metamorfosis dengan serbuk sari. Chu Feng terkejut bahwa cara keluarga itu begitu kuat. Dia tidak keberatan. Dia juga ingin melihat seperti apa situasinya. Akhirnya, Chu Feng dikirim ke kuil putih. Itu semua tulang dan tidak memiliki perasaan suram. Itu seperti terbuat dari batu giok lanolin. Menurut keluarga Zhou, pendahulu tulang putih seharusnya adalah makhluk yang sampai pada akhir penelitiannya dan bahkan mulai mencoba menghubungkan pemutus arus.
Oleh karena itu, bahkan bahan dari aula tulang putih yang bersih ini tidak terbayangkan. Deteksi yatim piatu dari makhluk ini adalah yang paling tepat. Namun, setelah dikorbankan oleh orang bijak dari keluarga Zhou, simbol yang tak terhitung jumlahnya terukir dan terhubung dengan jalan serbuk sari antara surga dan bumi, yang dapat disebut harta yang tak ternilai. Segera, aula tulang putih bersinar dan hampir transparan. Bahkan orang-orang di luar dapat melihat apa angin Chu di aula itu. Ini adalah Chu Feng terkejut. Apa yang dia lihat? Partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di antara langit dan bumi dan tersebar di pegunungan dan sungai. Aula tulang benar-benar tidak biasa. Dia melihat esensi dari jalur serbuk sari yang kabur itu lagi. Secara khusus, dia melihat ke arah tertentu, yaitu di dinding batas matahari, yang dapat dipantulkan. Ada partikel cahaya yang sangat kaya yang mendidih. Chu Feng dalam keadaan linglung. Dia banyak berpikir. Penyatuan besar matahari dan penyatuan surga semuanya untuk bertarung, melewati semua lapisan masyarakat, dan membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah ini membuat rahasia tersembunyi dari jalur serbuk sari lebih baik hadir? Mungkin, orang-orang di balik 3 instrumen kekaisaran, serta para pendeta kepala, yang mereka inginkan hanyalah hasil ini. Memanen semua lapisan masyarakat tidak ada artinya bagi makhluk semacam itu. Apa yang mereka cari? Apakah partikel cahaya ini adalah sumber jalur serbuk sari? Biarkan semuanya muncul kembali. Orang-orang di luar aula tulang juga mengamati Chu Feng. Mereka bahkan lebih terkejut dan segera terkejut. Beberapa orang penuh dengan kecemasan. Melalui dinding tulang putih khusus, itu dapat memantulkan sebagian dari keadaan Chu Feng. Dia dikelilingi oleh kabut. Tanpa diduga, dia memiliki beberapa aula tulang yang terkendali, yang tidak dapat dipantulkan sepenuhnya. Tentu saja, hanya sebagian dari kebenaran yang terungkap juga membuat orang tercengang dan bahkan merinding. Detail tubuh Chu Feng diperbesar tanpa batas. Dapat dilihat bahwa beberapa bagian tubuhnya membusuk, dengan bau yang mengerikan, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Dari luar, dia berdiri di kabut seperti kerangka. Dagingnya layu di area yang luas, terus-menerus terkikis dan berbau busuk. Apa ini? Bahkan Lao Gu pun senang. Dia tidak tahu rahasia kuil tulang dari kebangsaan Zhou. Long Dayu merasa mati rasa dan berkata, Chu Feng, ini. Mau tutup telepon. Zhou Bo tampak serius dan berkata, ini masa depannya. Yah, itulah yang mungkin terjadi jika dia berevolusi lagi. Situasinya sangat serius. Kemudian, Su Tua menjelaskan, jangan khawatir. Ketika kita masing-masing memasuki aula kuno, masa depannya akan busuk, bahkan jauh lebih serius daripada dia. Karena jika tercermin bahwa tubuh aslinya masih utuh, itu menunjukkan bahwa tidak ada masalah dan tidak ada risiko dalam evolusi ulang. Namun, orang tua seperti Zhou Bo di level Hunyuan yang besar, jika dia berevolusi lagi, dia akan menjadi makhluk di level Daewo. Berapa banyak orang yang berhasil berevolusi menjadi makhluk level Daewo? Karena itu, jika kita membiarkan Zhou Bo dan Su Lao pergi ke aula tulang, pemandangannya akan lebih menakutkan. Mengerikan, Chu Feng tidak bisa berevolusi lagi. Zhou Xi membuka mulutnya dan khawatir tentang Chu Feng. Seorang Su Tua berkata, menurut kondisinya, dia harus mengendap setidaknya selama 10.000 tahun untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini, dan kemudian dia bisa melanjutkan. Jika Chu Feng mendengarnya, dia pasti merasa gila. Di mana dia punya waktu untuk menenangkan diri selama 10.000 tahun. Dia ingin segera naik ke puncak. Karena, di era ini, bahkan surga telah mencapai akhir. Di mana ada waktu bagi individu untuk mengumpulkan apapun, mereka yang tidak menjadi yang tertinggi harus mati. Namun, saat ini, sekelompok orang tergerak dan bahkan terkejut. Secara khusus, sekelompok anak muda dari kebangsaan Zhou sangat iri dan terkejut. Selama dibutuhkan 10.000 tahun, Chu Feng ini dapat memenangkan bidang kekuatan besar. Kecepatan ini benar-benar luar biasa. Meskipun kecepatan ini mungkin tidak termasuk dalam beberapa teratas, itu juga cukup di depan. Yah, jika kamu cukup beruntung, mungkin kamu dapat berevolusi lagi dalam ribuan tahun. Zhou Bo menambahkan, pada saat ini, bahkan naga aneh dan lelaki tua itu tidak bisa berkata-kata. Kecepatan abnormal ini membuat mereka tidak ingin berbicara. Itu terlalu cepat. Perlu dicatat bahwa apa yang telah mereka bayar untuk promosi cepat mereka di dunia ini. Untuk seumur hidup, dari prasejarah hingga sekarang, mereka terakumulasi.
Itulah waktu yang paling berharga. Mereka menyerahkan kerabat mereka dan melupakan kecantikan mereka sebelumnya sebagai ganti detail kehidupan ini. Chu Feng keluar dari aula tulang. Benar saja, ketika dia mendengar rumah terkenal keluarga Zhou membujuknya bahwa dia perlu mengendap selama 10.000 tahun lagi, dia langsung menjadi gila. Dia bisa menunggu, tetapi apakah dunia akan menunggunya? Sumber aneh, tuan yang tidak menyenangkan, tempat pengorbanan dan kepala pendeta akan muncul. Jika dia tidak menjadi kuat, dia tidak akan memiliki kesempatan. Bahkan, ada makhluk misterius yang menginjak tulang kekaisaran untuk kembali. Semua ini menunjukkan bahwa ada rahasia yang tidak diketahui antara surga dan bumi. Bahkan makhluk tertinggi di surga tidak dapat duduk diam dan ingin bersaing untuk sesuatu. Terlalu lambat. Apakah kualifikasi saya sangat buruk dan tidak cocok untuk evolusi? Bisik Chu Feng. Orang-orang, bahkan jika itu adalah tamu terhormat dari suku Zhou, wajahmu berkedut. Apa kau serius? Siapa yang kau marahi? Naga aneh itu ingin menyemprotnya. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin membunuhnya. Dia pikir dia akan mengambil inisiatif untuk jatuh ke rumah neraka dan berubah menjadi 9 yu demi dunia ini. Dia tidak mengeluh sampai sekarang. Namun, dia mengatakan bahwa 10.000 tahun terlalu lambat. Bajingan iblis gila Chu ini berani bersikap seperti ini. Dia sangat tidak puas. Dia melakukannya dengan sengaja. Semua orang tidak ingin memperhatikannya, termasuk garis keturunan muda dari keluarga Zhou yang iri padanya. Pada saat ini, mereka semua menutup mulut dan tidak ingin berbicara. Chu Feng menatap langit dan menghela nafas. Tanpa diduga, aku telah mengalami kemunduran dalam hidupku dan memiliki belenggu yang sulit untuk dipatahkan. 10.000 tahun, aku benar-benar tidak mampu menunggu. Petik 2. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa membujuk dan memuji? Awalnya, tamu terhormat dari keluarga Zhou ingin memberitahunya dengan gembira bahwa bakat ini langka di zaman kuno. Itu cukup cepat. Itu akan menjadi tiang penelitian setelah terakumulasi selama beberapa waktu. Namun, sekarang para tetua dari kebangsaan Zhou semuanya berwajah hitam dan menelan kembali kata-kata mereka. Hanya Zhou Bo yang membuka mulutnya dan berkata, saya baru saja melihat dengan saksama. Anda aneh. Sementara membusuk di masa depan, Anda juga memiliki untaian vitalitas yang kuat. Anda berada dalam keseimbangan yang rapuh. Mungkin Anda dapat memecahkan kurungan dan membuat terobosan dengan cara yang lebih baik, yang akan mempersingkat waktu akumulasi. Saya akan menerobos. 10.000 tahun terlalu lama. Chu Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu serius? Sekelompok orang terdiam. Chu Feng dan Lao Gu sedang dalam perjalanan. Ditemani oleh Su Lao dari keluarga Zhou dan monster tua itu, mereka bergegas ke tembok pembatas. Sekarang, di mana kedua dunia ditembus, ada banyak tokoh Tao, tidak hanya dewa sejati yang jatuh, tetapi juga makhluk ekstrim di bawah sinar matahari. Selain itu, peristiwa besar seperti itu telah menarik perhatian dunia. Selain yang kuat tak tertandingi, sejumlah besar orang dari semua kelompok etnis datang untuk menyaksikan perang dari jarak dekat. Pada saat ini, 3 peneliti paling kuat di Yangjian jatuh ke dalam jurang 3 dewa sejati yang jatuh dan masih bertarung. Mereka tidak mengenal hidup atau mati, dan tidak ada dari mereka yang memenangkan kemenangan yang menentukan. Mungkin orang pertama yang berhasil melepaskan diri dari belenggu dan menaklukkan sang abadi yang jatuh adalah Kaisar Bulu. Pada saat ini, orang-orang di seluruh dunia sedang memperhatikan pemandangan ini, menunggu Kaisar Bulu untuk menekan lawan-lawannya dan memandang ke atas kepada para dewa. Ada darah di tanah yang lebih jauh, yang disebabkan oleh pertarungan antara makhluk-makhluk di bawah dewa sejati. Tanpa diduga, dalam kabut darah, ada juga sinar suci yang mengalir. Ada teratai emas yang berakar di kehampaan. Mata air manis mengalir deras di tanah, memicu koeksistensi darah dan kedamaian di sini. Jangan membunuh. Bagaimanapun juga, itu semua adalah orang-orang kita sendiri. Kami menantikan bantuan teman-teman Tao di Yangjian untuk membantu kami menyingkirkan sumber penyakit. Seorang dewa yang jatuh berbicara dan memberitahu orang-orang dengan tingkat energi tinggi untuk tidak membunuh para penguasa surgawi dari semua ras di Yangjian dan para murid super elit tingkat Hunyuan. Ya, dalam pandangan Zhenxian, tidak peduli berapapun usia Anda adalah murid keturunan. Jika Anda minum obat yang memperpanjang hidup, Anda hanya generasi kecil dari zaman prasejarah hingga sekarang. Apakah dewa yang jatuh melepaskan niat baik? Namun, darah di tanah menunjukkan segalanya.
Persaingan di sini tidak sederhana. Tao, Ji, Peng, monyet bertelinga 6, ada terlalu banyak keluarga besar di Yangjian. Beberapa tidak tergerak, sementara yang lain penuh dengan kecemasan. Misalnya, kebangsaan Yaxian juga telah datang. Bagaimanapun, mereka akan pergi ke medan perang. Beberapa keluarga teratas di Yangjian menikmati cukup banyak sumber daya dan dihormati oleh dunia. Ketika ada perang perbatasan dan krisis besar di Yangjian, mereka harus memenuhi kewajiban mereka dan mengambil inisiatif untuk pergi ke medan perang. Chu Feng terkejut. Dia melihat seorang kenalan. Ada seorang pria yang sangat tampan di keluarga Yaxian, mengerutkan kening. Itu adalah Ying Wudi. Dia tidak dibawa untuk menjadi umpan meriam, bukan? Chu Feng menebak. Faktanya, ada banyak orang dari semua kelompok etnis, termasuk pewaris inti dan murid terkuat dari keluarga, dan tentu saja ada murid elit yang ingin berjuang untuk keluarga dan ditakdirkan untuk berdarah. Ying Wudi sangat kuat di dunia bawah dan berperingkat tinggi di antara orang-orang sesaman. Ketika dia tiba di bawah sinar matahari, dia adalah spesies dunia bawah dan dipelihara oleh seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa dia membuat kemajuan pesat. Namun, sangat disayangkan bahwa dia masih bukan inti dari keluarga Yaxian, jadi dia dalam bahaya jatuh bersama. Keluarga kali ini, pada saat ini, di dalam keluarga Yaxian, Ying Xiaoxiao, Ying Xiaoxian dan banyak pria kuat dari keluarga sedang mengawasi dinding batas melalui cermin besar. Para suster sangat khawatir dan takut bahwa Ying yang tak terkalahkan akan mati. Ah, Chu Feng, bagaimana dia pergi? Bisik Ying Xiaoxiao, dan dia khawatir. Dia terkejut. Apakah pedagang manusia itu gila? Tidak takut dibunuh oleh Kaisar Wu. Selain itu, meskipun dia kuat, bisakah dia berpartisipasi dalam perang dunia di sana? Aku akan pergi. Siapa yang harus kulihat? Iblis besar Chu muncul. Tubuh aslinya datang. Itu terlalu sombong. Sinyal apa yang dia pancarkan? Di sebuah keluarga tertentu, reinkarnasi dari keledai tua, sekarang LV Bohu yang tampan, tercengang. Setelah beberapa saat, banyak orang secara bertahap memperhatikan Chu Feng. Namun, dia tidak terlalu peduli. Monster tua dari keluarga Zhou datang bersamanya. Dia tidak memiliki masalah dengan tubuh aslinya. Selain itu, dia ingin memperbaiki namanya dan tidak ingin bersembunyi lagi. Dia menatap Ying Wudi yang tidak jauh dan memikirkan beberapa hal di masa lalu. Setiap kali dia melihat dirinya bersama saudara perempuannya dan saudara perempuannya, wajahnya seperti dasar panci hitam. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyapa dan berkata, Ying Sun Spot, panggil saudara. Aku akan menjagamu tetap aman untuk sementara waktu. Ying Wudi tiba-tiba mendongak dan melihat lelaki tua yang dikenalnya itu. Dia yakin bahwa dia telah membaca dengan benar dan tidak mengalami halusinasi pendengaran. Beraninya setan muncul di sini. Dia membuka mulutnya, ekspresi Ying yang tak terkalahkan benar-benar tampan, menggertakkan giginya, tertegun, terkejut, bingung, tak berdaya, menyeramkan. Dalam sekejap, penampilannya berubah dan berubah. Dia tidak pernah mengira bahwa Chu Feng begitu sembrono. Apakah dia memakan keberanian Xian Xin Tiandi? Beraninya kau datang ke sini, dan kau lahir dalam kehidupan nyata. Dari lubuk hatinya, dia bersimpati dengan Chu Feng dan memiliki niat baik, tetapi dia juga sangat menolak sisi jahat, karena iblis selalu menggoda saudara perempuannya dan merayu saudara perempuannya. Setiap kali dia bertemu, dia memiliki dorongan untuk mengalahkan pedagang manusia itu hingga setengah cacat. Namun, dia benar-benar bukan lawan. Dia belum pernah menang sejak awal. Selain itu, jarak ini semakin besar dan besar, jadi setiap kali dia bertemu, dia menghitamkan wajahnya. Chu Feng menatapnya dan segera memarahinya dengan tidak sopan, kakak kendali, adik iblis cinta yang gila, setiap kali kamu melihatku, wajah itu sehitam jatuh ke dalam lubang batu bara, sehingga membuat orang-orang di sebelahnya seperti bersinar di tengah malam. Ying Wudi marah. Dia belum marah. Iblis yang selalu mengganggu saudara perempuannya itu menyemprotnya lebih dulu. Siapa dia? Kekuatannya tidak sekuat manusia. Di bidang evolusi, dia benar-benar tidak ada cara untuk dibandingkan dengan orang cabul ini. Ying yang tak terkalahkan hanya bisa menutup mulutnya dan memilih untuk tidak memperhatikannya. Orang-orang dari keluarga Yaxian terkejut. Beberapa orang berbisik dan membicarakannya. Pada tahap ini, iblis Chu Feng sudah diburu dan dibunuh dalam hadiah, peringkat pertama dalam daftar dewa di Gaodengyang. Yang disebut daftar dewa, yaitu daftar perburuan tingkat dewa,
peringkat pertama dalam daftar di bawah kaisar. Tidak ada kehormatan seperti itu, yang berarti seseorang gila untuk membunuhnya. Dalam arti tertentu, nomor satu dalam daftar dewa jauh lebih tinggi daripada hadiah banyak orang dalam daftar perburuan dan pembunuhan oleh kaisar surga. Itu tidak dapat didorong oleh kekuatan besar. Dapat dikatakan bahwa tidak perlu memikirkannya. Lebih dari satu Taois yang kuat ingin membunuhnya. Misalnya, Kaisar Wu, yang dibunuh oleh dua penguasa surgawi, adalah cucu dari orang gila Wu. Selain itu, ada dunia bawah tanah. Beberapa kekuatan gelap juga telah dirampok dan dirampok oleh iblis. Beberapa hari yang lalu, orang-orang mengambil semua yang hitam di dunia bawah tanah. Kemudian, terbukti bahwa itu adalah pedagang manusia yang melakukannya. Dia tidak senang bahwa seseorang ingin memburunya. Dia mengambil inisiatif untuk berlari dan memulai terlebih dahulu. Jika keluar lagi bahwa dia adalah Jidade, keluarga kerajaan keluarga Mo akan menjadi gila. Pada awalnya, dia dan Long Dayu dikejar di seluruh dunia. Dia pernah bertemu denganmu. Pada tahap ini, kekuatannya tampaknya telah meningkat secara mengejutkan. Bahkan keluarga Zhou Tao ke-6 di Yangjian berjalan bersamanya. Apakah orang ini memiliki potensi besar? Di gerbang gunung kebangsaan Yaxian, seseorang berbisik kepada Yingxian untuk memahami situasinya. Seberapa kuat Chu Feng? Monster tua dari keluarga Yaxian ingin mencari tahu mengapa keluarga Zhou berani melindunginya dan tidak peduli dengan perasaan Wu Huang dan kekuatan lainnya. Ying yang diturunkan pangkatnya abadi tampak tenang dan memberitahu Su yang lebih tua di keluarga itu bahwa Chu Feng mungkin telah memasuki medan surga. Dia tahu betul tentang gaya perilaku lelaki tua itu. Jika Anda tidak memiliki kekuatan tertentu untuk melindungi diri sendiri, lelaki tua ini tidak akan muncul seperti ini, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya melindungi hidup Anda dari orang lain. Segera, semua ras tergerak dan semuanya linglung. Orang gila muda bernama Chu Feng, lawan level berapa yang dia lihat? Level Yuan campuran, beraninya dia bertarung. Ini, konyol, tidak ada yang percaya bahwa seorang remaja akan memiliki kekuatan setinggi itu, yang sama sekali tidak realistis. Pertarungan antara tiga dewa sejati yang jatuh dan makhluk-makhluk pamungkas belum berakhir. Kemenangan atau kekalahan belum diketahui. Di pihak ini, orang-orang yang jatuh di bawah Zhenxian bukanlah orang-orang biasa. Mereka kuat satu persatu, dari Datianzun hingga Dahunyuan dan di atasnya. Ada darah di tanah. Dalam pertarungan dengan mereka belum lama ini, meskipun tidak ada yang mati, beberapa orang menderita kerugian besar dan darah menodai medan perang. Pada tahap ini, tidak ada yang ingin berakhir dengan mudah. Sekelompok orang Zhou secara alami khawatir, karena sebagai keluarga yang kuat di Yangjian, mereka harus membayar dan memberikan kontribusi tertentu, tetapi mereka belum melakukannya. Chu Feng keluar dari tim keluarga Zhou. Apa artinya ini? Tidak diragukan lagi bahwa dia berakhir untuk keluarga Zhou, yang membuat banyak orang tampak berbeda untuk sementara waktu. Orang-orang ingin melihat apakah layak bagi kebangsaan Zhou untuk menang atas pemuda gila ini dengan risiko menyinggung Kaisar Wu dan tidak cocok dengan dunia bawah tanah. Lao Gu keluar bersamanya dan maju dan mundur bersamanya. Siapa yang terkuat di antara kalian? Chu Feng sangat langsung. Dia melihat sekelompok orang kuat yang merosot di seberangnya. Tak satu pun dari orang-orang ini yang lemah. Harus dikatakan bahwa teror sistem itu. Setiap orang mengandung energi yang luar biasa, satu persatu seperti peri perang yang gelap. Kau ingin menantang yang terkuat. Oh, aku akan menunggu sesuai pilihanmu. Seorang pria yang ditutupi baju besi hitam dan emas membuka mulutnya dan melihat penampilannya sebagai seorang pemuda. Namun, pria ini jelas telah hidup lama, darahnya mekar penuh, dan matanya seperti dua jurang perubahan. Belum lagi orang lain, bahkan yang sangat kuat di level Yuan campuran lama, merasakan palpitasi. Setelah melihat, jiwa akan tenggelam. Ini adalah orang kuat yang merosot yang mendekati level abadi sejati. Dapat dikatakan bahwa dia adalah setengah peri sejati. Makhluk ini sangat kuat sehingga tidak ada yang menjadi lawannya kecuali level Daewo yang busuk mengambil tindakan. Selain dia, ada beberapa orang yang berdiri berjajar dengannya. Mereka mendekati level abadi sejati yang jatuh. Mereka semua adalah ahli yang tak tertandingi di bawah abadi sejati. Chu Feng menyeringai. Tidak peduli seberapa sembrono dia tidak akan mati. Dia pasti abadi yang merosot. Tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Lao Gu, aku akan memberikan ini padamu, kata Chu Feng. Kepala Lao Gu bergetar seperti mainan kerincingan.
Apakah kamu bercanda? Dia sangat kuat dan hampir tak terkalahkan dalam kekuatan, tetapi jika menyangkut abadi sejati semu, lupakan saja. Kecuali dia memiliki buah Tao level konstan. Atau, dia awalnya menjadi makhluk Daewo yang busuk. Level Daewo sangat besar. Ketika saya pertama kali masuk, Daewo utama dengan tubuh busuk ingin membunuh abadi yang jatuh yang sebenarnya. Sangat sulit dan mahal untuk diselesaikan, dan itu akan menjadi mengerikan di tahap selanjutnya. Chu Feng memeriksa satu persatu dan membuat pilihan yang serius. Sungguh menakjubkan. Apakah dia benar-benar ingin berperang dengan Kuaso Zhenxian? Dan kamu, Chu Feng melihat yang lain. Jika kamu membaginya menurut standar kekuatan tempur Yang Jian, aku berada di level Hunyuan yang besar. Pria berbaju besi perak itu muda, bermartabat, dan bersemangat. Namun, pupil matanya gelap, seperti dua lubang hitam, yang membuat orang-orang merinding. Biarkan aku bertanya lagi, siapa di antara kalian yang paling lemah? Chu Feng membuka mulutnya, siapa yang mau mengakui bahwa dia lemah? Namun, bagaimanapun juga, seseorang berbicara. Itu adalah beberapa orang terakhir. Mereka hanya mengatakan bahwa alam mereka masih rendah. Secara tersirat, mereka mungkin sangat kuat di masa depan. Yang disebut alam rendah sebenarnya adalah awal dari Dewa Surgawi yang agung. Ini adalah evolusionis yang dikirim oleh keluarga Raja Peri yang jatuh. Mereka semua adalah elit di antara para elit. Lao Gu, kau pilih yang besar. Jangan melemahkan identitasmu. Chu Feng berbicara dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia sendiri mulai memilih lawannya dan berkata, siapa yang terlemah, lawan aku. Orang-orang terdiam. Kau sebut begitu garang sehingga kau memilih yang terlemah pada akhirnya. Sudut mulut banyak monster tua dari semua ras di bawah sinar matahari berkedut. Apakah bocah ini bisa diandalkan? Jangan maju dan dipukul sampai mati. Aku ingin melawan master tingkat Hunyuan, tetapi bukan Hunyuan yang besar. Lao Gu juga berbicara dengan mendominasi. Apakah Anda mencari seseorang dengan buah Tao tingkat konstan di bidang Yuan campuran? Seorang wanita dari keluarga kerajaan abadi yang jatuh berbicara. Dia anggun, dengan rambut biru panjang. Wajahnya sangat indah, seputih batu giok, dan matanya juga hitam seperti jurang. Mengenakan baju besi hijau dan emas, dia menatap Lao Gu dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah makhluk hidup setingkat Heng Yuan. Semua orang menghisap AC. Begitu muda, seorang wanita adalah dari generasi konstan. Siapa yang tak terkalahkan di bidang Yuan campuran? Lao Gui mengucapkan kata-kata yang tepat, dan kemudian menolak. Maaf, saya hanya mencari yang kuat Hunyuan, bukan generasi konstan. Kerumunan itu terdiam lagi. Mengapa Anda begitu benar? Itu jelas menghindari perang dan melarikan diri. Bagaimana itu bisa tampak cerah dan cemerlang di mulut Anda? Belum lagi orang lain, bahkan di keluarga Zhou, naga aneh itu panas di wajah Chu Feng dan Lao Gu. Bergumam dengan suara rendah, naga ini benar-benar malu bersamamu. Wanita anggun berbaju zirah emas hijau, dengan wajah dingin, berkata, maaf, kami tidak punya makhluk biasa di sini, baik Hunyuan besar maupun buah tingkat konstan. Ini, Lao Gu tidak berdaya, pria ini terlihat sangat familiar. Bukankah dia, lautan debu kuno? Akhirnya, seseorang mengenali identitas Lao Gu. Bagaimanapun, dia adalah saudara Li Fu saat itu. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja di sekitar raksasa yang begitu cemerlang, dia harus diawasi dan dikenal oleh dunia. Bahkan setelah bertahun-tahun dan berlalunya zaman prasejarah, seorang lelaki tua mengenalinya di tempat kejadian. Pada saat ini, Lao Gu tidak bisa mundur. Dia tidak mampu kehilangan orang itu dan diakui. Sebagai saudara Li Fu, dia tidak boleh diremehkan. Paman, mengapa Raja Peri yang jatuh begitu tidak normal? Aku telah menjadi Hunyuan yang besar. Aku masih ingin datang ke sini untuk melihat para pahlawan dan memancarkan cahaya yang tak terbatas. Akibatnya, ras yang tidak normal ini adalah generasi besar dan generasi konstan. Lao Gu sangat marah. Tentu saja, semua orang tahu bagaimana keluarga kerajaan abadi yang jatuh dapat memiliki makhluk tingkat Yuan campuran yang normal. Mereka yang berada di tingkat itu dianggap sebagai master hebat. Namun, hari ini adalah momen yang istimewa. Semua orang yang datang ke sini adalah elit di antara para elit. Tanpa buah Tao khusus, mereka tidak dapat dipilih ke dalam tim ini. Kalau begitu datanglah ke orang kuat tingkat Hunyuan yang besar. Aku akan menekannya dan membantumu memotong kegelapan dan melarikan diri dari klan yang jatuh.
Lao Gu membawa tangannya dan berpura-pura kesepian dan tak terkalahkan di sana. Kemudian, api hitam itu berdetak, dan lelaki tua itu menghilang secara langsung. Tidak ada yang menyangka bahwa makhluk-makhluk dari keluarga Raja Peri yang jatuh begitu tegas dan begitu cepat. Setelah mendengar panggilannya, mereka bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menutupi masa lalu dengan jurang dan menelannya. Mader, aku tidak pilih-pilih. Aku kuno dan tidak berpura-pura sama sekali. Aku berada di jurang dan memulai konfrontasi. Aku ingin menghapus apa yang disebut kegelapan dan membiarkan orang ini memancarkan cahaya lagi. Chu Feng maju, dengan tenang membuka mulutnya dan berkata, "Ayo, para degenerasi kuat dari level Tianzun yang agung, silakan berdiri berbaris. Aku akan membantu kalian memurnikan daging kalian, membaptis cahaya jiwa kalian, dan mengembalikan wajah asli kalian." Awalnya, orang-orang mengira dia tidak bisa diandalkan. Lagi pula, dia bertanya siapa yang terkuat terlebih dahulu, tetapi pada akhirnya dia harus menantang yang terlemah. Tetapi sekarang orang-orang tergerak, karena dia mulai bersinar, dikelilingi oleh simbol-simbol, sangat kuat. Yang penting adalah dia adalah dewa yang agung. Orang-orang mendesah bahwa mereka telah mengabaikan banyak hal tadi. Ini adalah seorang remaja, tetapi sekarang dia memiliki buah dewa Tao yang dikabarkan hebat. Prestasi ini mengejutkan. Berbicara secara normal, bagaimana makhluk-makhluk zaman ini bisa begitu kuat? Membuat orang-orang merasa tidak masuk akal dan tidak benar untuk mengatakannya. Ayo, seseorang maju, mengenakan baju besi emas merah. Dia sangat tampan dan kuat. Dia berhadapan dengan Chu Feng dan hendak bertarung. Astaga, sebuah cahaya jatuh ke jurang pria berbaju besi emas merah. Chu Feng tidak memiliki kata-kata yang berlebihan dan cukup berani. Dia mengambil inisiatif untuk terjun dan bertarung. Sejauh ini, Yang Jian belum mencapai hasil yang menggembirakan. Alasan utamanya adalah bahwa makhluk-makhluk ekstrim dari keluarga Buddha dihancurkan dan dibakar menjadi abu oleh api hitam, yang mengakibatkan penurunan moral yang besar. Kaisar Bulu dan dua peneliti kuat lainnya masih bertarung melawan tiga dewa sejati yang jatuh. Sekarang, makhluk di bawah Zhenxian juga sedang berperang. Kaisar Bulu akan berhasil dan keluar. Seseorang berseru. Lawannya, dewa pertama yang kuat, mekar dengan cemerlang di jurang. Itu tidak lagi segelap tinta. Itu mulai cerah, berkilauan, dan cantik. Ada cahaya dan hujan yang tak terhitung jumlahnya, dan separuh langit bersinar. Kaisar Bulu perlahan-lahan melepaskan diri dari dalam. Tidak akan butuh waktu lama untuk memurnikan dewa yang jatuh dan menang dengan cara yang menyeluruh. Pada saat ini, orang-orang di seluruh dunia sedang memperhatikan. Semua kelompok etnis membutuhkan kemenangan luar biasa dari Kaisar Bulu dan meningkatkan kekuatan ilahi mereka, mencerminkan kedalaman matahari yang tak terduga. Dengan cara ini, kita dapat memperingatkan semua sektor surga untuk tidak dengan mudah membuka akhir perang dengan Yang. Semua Dadaotong, termasuk Hengzu, Daozu, Yuanzu dan Jizu, sedang memperhatikan perang. Peng yang lebih rendah, kera bertelinga 6, dan Subsian juga memperhatikan dengan saksama, dan ada juga diskusi internal. Jika Kaisar Bulu menang, apakah urat nadi ini benar-benar memiliki harapan untuk mendominasi Yang Jian? Qin Loyin, Peri Kuil, dan beberapa orang dengan akar di zaman prasejarah, bahkan Kaisar Wu, juga memperhatikan perang di sini saat ini. Yu Huang, menang, itulah orang kuat yang tak tertandingi di peri sejati yang jatuh. Jika lawannya kalah, dia akan sepenuhnya menekan dan memurnikannya. Seseorang berteriak dengan gembira, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Itu bukan abadi yang jatuh biasa, tetapi yang paling kuat di antara mereka. Makhluk Daewo yang busuk tidak dapat mengatasinya sama sekali. Namun, pada saat ini, ada kecemerlangan terang di sebelahnya. Itu mekar lebih dulu, benar-benar merobek kegelapan, dan menjadi yang pertama membebaskan diri. Siapa? Orang-orang terkejut. Semua orang melihat ke sana, itu adalah pemuda gila Chu Feng. Bukankah dia baru saja melompat ke jurang? Bagaimana bisa jurang itu pecah dalam sekejap? Orang-orang terkejut karena dia gagal. Apakah dia diampuni nyawanya dan dibebaskan? Tapi sepertinya tidak. Jurang itu jelas sangat indah. Tidak lagi gelap, dan ada bunga teratai emas. Cahaya dan hujan tersebar di area yang luas. Itu sama sakralnya dengan kelahiran surga. Jurang itu sangat indah, cahaya dan hujan yang tercurah, disertai dengan daolian emas. Penglihatan yang menakjubkan ini membuat semua orang tercengang.
Pemuda gila itu berhasil memurnikan Dewa yang Agung, dan membuat orang kuat yang jatuh itu pulih sepenuhnya dan kembali dari kegelapan. Namun, kecepatan rekaman ini terlalu cepat dan melampaui harapan orang-orang. Bukankah dia baru saja melompat ke jurang? Akibatnya, dia terbebas lagi dalam sekejap. Kecepatan ini, hasil perang ini, membuat orang merasa tidak nyata. Ini seperti badai guntur, menghancurkan yang layu dan dekaden. Hanya beberapa napas, dia menekan Dewa Agung yang jatuh. Pria dari keluarga Raja Peri yang jatuh itu memiliki baju besi emas merah cerah di luar tubuhnya. Matanya tidak lagi gelap dan kosong, tetapi memiliki tampilan yang menakjubkan. Dapat dilihat bahwa tubuhnya bersinar dan diukir dengan beberapa rune suci. Perutnya tampaknya memiliki lautan energi untuk menyerap energi matahari. Tulang belakangnya berderak, seperti seekor naga yang terbang tinggi dan bernyanyi ke langit. Anggota tubuhnya terentang, seperti mengarah ke 8 gurun di alam semesta. Kelima organ dalamnya bersinar terang dan terdengar suara nyanyian. Dan kepalanya dipenuhi cahaya peri yang mekar, menyebar ke seluruh tubuh. Aku keluar dari masalah, aku kembali. Dewa Agung itu meraung, tiba-tiba mendongak, menatap langit, lalu menunduk menatap tinjunya yang terkepal. Jurang di belakangnya tidak lagi gelap dan suci, sementara bayangan yang tidak menyenangkan menghilang dan kemudian runtuh sepenuhnya. Yang disebut jurang, setelah kecemerlangannya, secara bertahap menyatu dengan dagingnya. Dia benar-benar melakukannya. Dia berhasil terlebih dahulu dan memurnikan Dewa yang Agung. Seseorang mendesah. Ini adalah tempat di mana angin dan awan berkumpul dan menarik perhatian dunia. Semua orang di sekitar Yang Jian memperhatikan duel besar di sini. Tidak seorang pun mengira bahwa pemuda yang terbunuh di jalan akan menjadi keluarga kerajaan abadi pertama yang merosot. Awalnya, semua makhluk di Yang Jian Yongzhu siap bersorak dan melafalkan Kaisar Bulu yang tak terkalahkan. Namun, sekarang seorang pemuda bertarung dengan keras. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Kaisar Bulu cukup untuk mengguncang dunia dengan mengalahkan makhluk abadi sejati yang mengerikan, membiarkan pemuda itu memimpin adalah sedikit kesalahan. Tidak jauh dari sana, Kaisar Bulu keluar. Itu benar-benar postur Kaisar, memancarkan cahaya dan hujan yang tak berujung. Seluruh orang itu sangat kabur, terus-menerus melepaskan cahaya terang. Ada tren yang tak terlihat, mengembun dengan langit dan bumi, dan melawan semua orang kuat dari keluarga kerajaan abadi yang jatuh. Di depannya, makhluk abadi yang jatuh dibaptis dan dimurnikan, membungkuk kepadanya dan memberinya hadiah besar. Terima kasih, teman Tao. Sungguh luar biasa. Dewa sejati yang jatuh itu mendesah dan benar-benar terbebas dari kegelapan. Dia sangat sopan kepada Kaisar Bulu dengan rasa hormat. Makhluk seperti ini dapat menerobos tembok pembatas dengan mengangkat tangannya. Satu orang dapat menekan ras yang paling kuat, tetapi sekarang ia memiliki niat untuk tunduk. Ini mengejutkan orang-orang bahwa ia dapat dikagumi oleh dewa jatuh yang tak tertandingi. Mata semua orang tertuju ke sana. Sama-sama, saudara. Kaisar Bulu berbicara dengan tenang. Napas sucinya memenuhi dunia, dan cahayanya bersinar, yang memengaruhi seluruh dunia, dan melemahkan kekuatan gelap dari Raja Peri Jatuh yang kuat lainnya. Apakah dia sendirian untuk menekan Raja Peri Jatuh di sini? Saya harus mengatakan bahwa sikapnya yang tenang dan kalem membuat orang merasakan kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Tampaknya dia dapat menyelesaikan semua masalah dengannya. Ini adalah Kaisar Bulu. Dia tidak pernah gagal. Seseorang mendesah. Ya, dia memiliki reputasi sebagai Raja Bulu yang tak terkalahkan. Bahkan monster tua pun berbicara. Kekuatan Kaisar Bulu jauh melampaui imajinasi dunia. Bahkan yang sangat kuat di antara peri sejati yang jatuh pun yakin dan memberi penghormatan, yang membuat seluruh bagian matahari bersorak. Harus dikatakan bahwa Kaisar Bulu, yang tenggelam oleh cahaya, mencuri pusat perhatian Chu Feng. Setelah dia keluar dari jurang, dia seperti Kaisar abadi yang lahir dan ditekan di sini sendirian. Kaisar Bulu pantas mendapatkan reputasinya. Bahkan seorang pemimpin klan tua dari 10 ortodoksi teratas pun berbisik, yang sangat mengejutkan. Adapun Peng dan Yaxian, mereka juga terkejut dan kagum. Jelas bahwa Chu Feng adalah orang pertama yang membunuh orang kuat yang menekan keluarga Raja Peri yang jatuh. Bagaimana mungkin Kaisar Bulu dikagumi oleh dunia terlebih dahulu? Di keluarga Yaxian, Ying Xiaoxiao tidak puas dan bergumam di sana. Ketika dia tidak berada di medan perang, tidak ada gunanya mengeluh. Tidak ada yang bisa mendengarnya kecuali orang-orangnya sendiri.
Dia memiliki rambut perak panjang, berkilau dan halus, sepanjang pinggang. Sekarang dia telah menjadi gadis yang cantik, dan dia bukan lagi Lori kecil berambut perak asli. Kaisar Bulu sangat kuat sehingga satu orang dapat menekan kehidupan pertama. Dia memurnikan seorang abadi yang tak tertandingi. Secara alami, mudah untuk mengambil gaya orang lain. Hanya dapat dikatakan bahwa selama ada orang-orang seperti itu di dunia ini, sulit bagi orang lain untuk menonjol. Seorang monster tua berkebangsaan Yaxian menghela nafas dan menjelaskannya kepada Ying Xiaoxiao. Ying Xiaoxiao bahkan lebih tidak puas. Di sekelilingnya, Ying Xiaoxiao, seperti peri, tidak berbicara, tetapi diam-diam melihat gambar yang terpantul di cermin harta karun. Kaisar Bulu itu tak terkalahkan. Mungkin dia akan melampaui segalanya dan menjadi protagonis era ini. Di sebuah gunung yang terkenal, seorang monster tua bahkan membuat penilaian ini. Seperti di masa lalu, aku tidak pernah kalah. Di puncak gunung, mantan Qin Loyin, yaitu, peri Qin Yin saat ini, juga berbisik. Dia diselimuti cahaya. Jelas bahwa dia juga menguat dengan cepat sejak dia membangkitkan kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, Kaisar Bulu bersinar, dan seluruh orang itu tampak berdiri di ujung jalan tertinggi. Segala sesuatu di dunia menjadi damai. Tidak diragukan lagi bahwa sekarang dia telah menjadi satu-satunya fokus dan menarik perhatian dunia. Pada saat ini, dia bergerak, memegang sesuatu di tangannya, memberi isyarat kepada keluarga Buddha untuk memberikannya kepada mereka. Semua orang terkejut ketika mereka melihat apa itu. Sebuah relik berbentuk bulat dan bening. Itu sebesar lengkeng, tetapi ada seberkas garis hitam di atasnya, yang mengikis asal-usul relik tersebut. Itu ditinggalkan oleh para peneliti Buddha yang paling kuat. Meskipun terbakar menjadi abu, masih ada secercah vitalitas di sana. Terima kasih, Yu Huang. Banyak umat Buddha memberikan hadiah dan mengucapkan terima kasih yang tulus. Seseorang menghela napas, kebajikan dan kebenaran Kaisar Bulu, mengerahkan kekuatan sihir yang tiada taraf, membantu memurnikan relik Buddha yang jatuh ke dalam kegelapan, dan hampir menghapus semua nasib buruk. Buddha yang kuat akan dapat muncul kembali suatu hari nanti. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa meskipun Chu Feng adalah orang pertama yang terbebas dari jurang, hanya sedikit orang yang memperhatikannya dan semua memandang Kaisar Bulu. Terima kasih atas bantuanmu. Akhirnya, seseorang memberi hormat kepada Chu Feng dan berterima kasih padanya. Itu adalah Dewa Agung dengan baju besi emas merah. Ledakan. Setelah beberapa saat, ketika orang-orang memuji Kaisar Bulu, ada gelombang yang kuat, jurang lain pecah, dan darah terciprat kemana-mana. Lao Gu acak-acakan dan bergegas keluar. Bagaimanapun, dia menjadi orang kuat di level Hunyuan yang hebat. Dia baru saja selamat dari perampokan, jadi perang itu sangat sulit. Namun, bagaimanapun juga, dia berasal dari sumber yang hebat. Dia menguasai beberapa keterampilan tak terkalahkan yang diwariskan kepadanya oleh Li Heng. Dia menerobos jurang, mengalahkan lawannya dan membunuhnya dari tempat yang gelap. Aku, Lautan Debu Kuno, yang pertama di dunia di bidang Dahuanyuan. Setelah dia membebaskan diri, dia mempublikasikan dirinya dengan profil yang begitu tinggi dan sama sekali tidak rendah hati. Namun, setelah melihatnya dengan terkejut, mereka semua menoleh dan fokus pada Kaisar Bulu lagi. Orang tua itu tidak bisa berkata-kata, beberapa orang linglung, bagaimana situasinya? Tidak adakah yang bisa mengatakan sesuatu yang baik? Bagaimana kamu bisa berteriak padanya? Kemudian dia tahu apa yang terjadi. Kaisar Bulu mengalahkan abadi sejati yang tak tertandingi, yang merupakan rekor yang sangat cemerlang. Abadi sejati yang jatuh melepaskan diri dari belenggu dunia dan hampir menjadi makhluk yang tak tertandingi. Sekarang, Kaisar Bulu telah menaklukkan satu, jadi seluruh dunia terkejut. Orang tua itu masam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, yang pertama di dunia, rekor tak terkalahkan. Bukannya aku belum pernah melihatnya. Kakak tertuaku Li Heng menyapu zaman prasejarah. Sekarang siapa yang berani menantangnya? Kaisar Wu tercengang olehnya. Dia secara langsung melebih-lebihkan prestasinya. Jelas bahwa Kaisar dipukuli oleh batu bata hitam dan dipukuli dengan kepala dan darah yang pecah. Namun, dia mengatakan dia tercengang. Di sini, tentu saja, para murid orang gila Wu datang untuk mengawasi keluarga Raja Peri yang jatuh dengan saksama. Akibatnya, mereka semua melotot mendengar kata-kata yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kakak, apakah kamu juga membunuhnya?
Lebih cepat dariku. Lao Gu melihat Chu Feng berbicara dengan Dewa Agung dari keluarga yang jatuh tidak jauh, dan segera berjalan untuk menyapa. Dia sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, Chu Feng memiliki buah ganda dan hampir mendekati Heng Sun. Jangankan menjadi musuh Da Tianzun, dia bisa membunuh Daneng. Chu Feng adalah yang pertama membunuh. Seseorang berbicara, tetapi itu adalah gadis Si. Dia telah tiba. Sekarang dia sangat halus dan datang ke dinding pembatas dengan cahaya pagi. Dia tanpa noda, seperti peri di dunia. Pada saat ini, banyak orang melihat ke atas dan terkejut dengan kecantikan gadis dari kebangsaan Zhou. Itu menakjubkan. Pada saat yang sama, orang-orang harus melihat Chu Feng lagi. Bagaimanapun, mereka menyebutkannya lagi dan lagi. Pada saat ini, bahkan jika dia kehilangan pusat perhatian, itu juga menarik perhatian semua orang. Lao Gu berjalan mendekat, tersenyum lebar dan berkata, "Lihat, ini adalah saudaraku Chu Feng. Dia adalah yang pertama di dunia dan melihat ke seluruh langit. Tidak ada musuh di medan langit." Orang-orang terdiam dan segera menyadari bahwa lautan debu kuno tidak puas dengan sikap orang-orang. Bagaimanapun, kakak tertuanya Li Fu pernah dihormati sebagai peneliti paling kuat. Sekarang, banyak orang menghormati Kaisar Bulu, yang membuatnya tidak senang. Selain itu, saudara yang dia kenal di dunia tampaknya memang luar biasa. Sungguh luar biasa untuk menekan dewa yang hebat begitu cepat. Jika Kaisar Bulu tidak lahir, bersinar dan menarik perhatian semua orang, banyak orang akan kagum dengan prestasi Chu Feng sekarang. "Kakak, apakah kamu masih bisa melakukannya?" Orang tua itu berbisik. "Tidak masalah." Chu Feng mengangguk. Baginya, itu benar-benar tidak menekan dan dia tidak lelah. "Kakak, tolong bantu kami keluar dari kegelapan." Pada saat ini, ada 3 orang kuat yang jatuh yang berbicara hampir bersamaan, semuanya memiliki buah Dewa Agung. Semua orang menyedot AC dan tidak ingin memperhatikan di sini. Jika pembaptisan dan pemurnian Dewa Agung tidak dapat menarik perhatian orang, itu terlalu istimewa dan mengerikan untuk menekan 3 orang lagi sendirian. Apakah dia ingin menyapu semua orang kuat yang jatuh di bidang ini sendirian? Hati orang-orang bergetar dan tidak dapat menahan diri untuk melihat ke masa lalu. Kaisar Bulu sangat kuat, tetapi bisakah dia bersaing sendirian dengan para abadi sejati yang jatuh di level yang sama? Saya khawatir itu sangat sulit. Tidak mungkin melakukannya. Chu Feng melangkah maju dan bersiap untuk memurnikan 3 orang yang merosot itu sendirian. Para peri yang merosot yang dapat datang ke matahari telah mencapai buah Tao khusus, yang sangat mengerikan. Mata Lao Gu cerah. Dia berharap bahwa sebagai saudara angkat Li Fu, dia secara alami berharap bahwa orang-orang di sekitarnya dapat melanjutkan kecemerlangan dan kecemerlangan itu. Semua orang menonton, menahan napas dan menonton dengan tenang keluarga Raja Peri yang jatuh, ras yang sangat kuat dan menakutkan, dulunya adalah ortodoksi semua dunia dan diwarisi oleh Kaisar Surga yang sebenarnya. Namun sekarang, akhir mereka sangat menyedihkan. Mereka telah tercemar, semua keluarga telah terkikis dan kehilangan diri mereka sendiri. Pada saat ini, beberapa orang dari keluarga ini pulih dan membangkitkan kehidupan mereka sebelumnya, tetapi di mata beberapa orang di Yangjian, mereka tidak dapat menarik kesimpulan akhir. Namun, tidak ada keraguan bahwa mereka kuat. Mereka telah bertarung di seluruh langit, dan sulit untuk melawan. Semua lapisan masyarakat menjadi pucat ketika berbicara tentang keluarga peri yang jatuh. Pada saat ini, di seberang Chu Feng, ada 3 orang kuat yang jatuh, yang semuanya adalah makhluk surgawi yang hebat. Bahkan dalam keluarga peri, mereka mencapai buah Tao khusus dan sangat kuat. Ketiganya sangat luar biasa. Di sekitar mereka, intensitas energinya luar biasa. Salah satu dari mereka ditutupi dengan rambut emas. Dia seperti dewa matahari. Bahkan rambutnya diukir dengan rune peri yang halus tetapi mempesona. Makhluk semacam ini hampir mendekati Heng Sun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terkuat di bidang yang sama. Bahkan jika dia menjelajahi semua lapisan masyarakat, dia tidak dapat menemukan banyak lawan. Jelas, pria ini lebih kuat daripada pria yang memurnikan Chu Feng tadi. Bahkan jika dia berdiri di sana, berdiri diam, kekosongan itu kabur dan runtuh. Rune peri di rambut emasnya berkedip dan membelah kekosongan, yang lebih mengerikan daripada pedang dewa. Sayangnya, jurang di belakangnya terlalu menakutkan, menunjukkan bahwa dia telah jatuh ke dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Orang kedua adalah seorang wanita dengan kulit seputih salju dan rambut perak panjang. Dia terlihat sangat cantik, namun,
Orang ini sangat dingin, terutama sepasang pupil seperti lubang hitam, menelan energi di sekitarnya dan menenggelamkan jiwa orang. Makhluk lain yang dekat dengan Heng Sun membuat orang merasa dingin di punggungnya. Apakah Raja Peri yang jatuh begitu berbakat dan sangat kuat? Secara nama, dia adalah Master Surgawi yang agung, tetapi dia sudah menjadi makhluk teratas di bidang ini. Dia dapat segera disebut Heng Sun. Tidak diragukan lagi bahwa orang ketiga tidak lemah. Bahkan, dia memiliki jejak rasa hormat yang abadi, yang ditakdirkan untuk bangkit sebagai peri yang jatuh. Jelas, ketiga orang ini semua ingin menempuh jalan Heng Sun. Di waktu berikutnya, mereka harus mencapai buah tahu semacam itu, jika tidak, mereka tidak akan dapat naik pangkat. Ketiga pria kuat itu berdiri berdampingan di sana, memancarkan rune peri, berkilauan dan tembus pandang di seluruh tubuh, dan pola tahu saling terkait, membuat mereka terlihat begitu agung. Berdiri di depan mereka, mereka menekan para dewa surgawi di sisi matahari ini. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Mereka merasa bahwa domba-domba itu bertemu dengan Raja Singa dan tercengang. Aura semacam itu benar-benar mengerikan. Berdiri berdampingan, tiga orang cukup untuk membanggakan diri mereka sendiri pada sekelompok orang kuat di bidang yang sama, yang sangat menakutkan dan mendorong gemuruh kehampaan di sekitarnya. Beberapa gunung di kejauhan menjulang dan pecah di udara. Chu Feng membuka mulutnya dan berkata, apakah kalian ingin datang satu per satu atau pergi bersama? Begitu kata-kata semacam ini keluar, keempat pihak terdiam, semua orang linglung, dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut. Seberapa percaya diri dia, sendirian, untuk menekan tiga orang kuat yang jatuh pada saat yang sama. Ini terlalu sombong. Jika seseorang tidak dapat melakukannya dengan baik, dia akan mati tiba-tiba dan mati dengan menyedihkan dalam sekejap. Mulailah denganku. Selama bertahun-tahun, aku telah lupa merasakan rasa kegagalan. Jangan mengecewakanku. Pria berambut pirang itu bersuara rendah, pupil matanya dalam, dan memiliki semacam sihir. Ketika orang-orang melihat pupil matanya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan gambaran tentang keruntuhan dunia dan kejatuhan serta kehancuran planet-planet surgawi. Begitu orang ini tumbuh dewasa, dia pastilah seorang abadi yang jatuh yang mengerikan, yang akan sangat mengerikan. Di antara dahinya, segumpal darah asli yang merosot mengalir. Alisnya tampak retak, dan seluruh orang itu akan terbagi menjadi dua. Di belakangnya, jurang itu lebih jernih, gelap, dan tak terduga. Pada saat ini, orang-orang di seluruh dunia menatap tempat ini, atau mengunjungi tempat kejadian secara langsung, atau memantulkan semuanya di sini melalui dinding kristal khusus, dan memperhatikan dengan saksama situasi perang. Sangat kuat, tidak akan lama lagi. Orang ini akan menjadi Heng Sun. Seseorang berbisik. Belum lagi orang lain, elit dari 10 tradisi Tao teratas di Yangjian, semuanya memiliki perasaan berdebar-debar. Di hadapan pria kuat yang jatuh ini, mereka semua merasa tidak percaya diri. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan lurus, dengan lengan baju besar yang mengambang, semacam sajak abadi dan semacam sombong. Dengan suara keras, dia melemparkan dirinya ke dalam jurang dengan cahaya yang tak terbatas. Dia memang tak kenal takut. Buah gandanya dekat dengan Heng Sun. Siapa yang akan dia takuti dalam pertempuran di level yang sama? Kali ini, dia memutuskan untuk melihat lebih dekat ke jurang dan mempelajarinya. Belum lama ini, itu terlalu cepat. Setelah memurnikan makhluk itu, dia tidak melihat melalui area yang aneh itu. Terutama, dia sangat berhati-hati saat itu. Lagi pula, dia tidak berani ceroboh ketika memasuki tempat yang aneh dan mengerikan itu untuk pertama kalinya, jadi dia berusaha sekuat tenaga dan menggunakan kekuatan terkuatnya. Daging berubah menjadi sangkar, yang menyatu dengan cahaya jiwa dan menyatu dengan medan. Akhirnya, itu adalah lubang hitam yang dihasilkan oleh daging, jiwa, dan domain. Chu Feng terkejut dan melihat beberapa pintu. Di jurang, gelap dan tidak bisa melihat cahaya. Tampaknya alam semesta berada di awal. Pada saat akan terbentuk, tampaknya akan meledak kapan saja. Di depan, bayangan samar berdiri dalam kegelapan. Itu adalah tubuh aneh lawan. Sisi gelap di kedua sisi tubuh memancarkan bau yang kuat dan tidak menyenangkan. Boom! Chu Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia meninju ke depan. Dia terlalu sombong dan ganas. Dia tampaknya menerobos alam semesta gelap dan memancarkan cahaya. Bang! Dalam kegelapan, makhluk itu membuka matanya dan ketakutan tak terbatas. Untuk sementara waktu,
warna darah mewarnai seluruh jurang hitam dan mengikis dunia primitif. Selain itu, energi aneh dan materi leluhur Tao yang tidak menyenangkan semuanya mendidih dan terkikis menuju angin Chu. Pada saat yang sama, makhluk itu memblokir tinju Chu Feng. Namun, dia dikejutkan oleh kekuatan segel tinju Chu Feng yang besar dan tak terbatas, lalu mundur dan terhuyung-huyung, menahan energi besar yang tak terbatas. Hah, mata Chu Feng menakutkan. Material yang tidak menyenangkan ini dan partikel leluhur Tao ini terjerat dengan atmosfer gelap yang kuat, dan energi aneh itu terlalu kuat. Dia yakin bahwa ada materi gelap khusus di sini, yang tidak kalah dengan kabut. Itu mengerikan. Jika seseorang datang, sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Energi ini, mesin Qi yang terpencil ini, terus-menerus mengikis tubuh dan jiwa lawan. Tidak heran beberapa peneliti sangat sulit untuk melawan makhluk abadi yang sebenarnya. Ini bukan hanya konfrontasi kekuatan, tetapi juga karena semacam pengekangan bersama. Di tubuh Chu Feng, batu giling abu-abu kecil berputar perlahan dan secara bertahap melarutkan zat-zat gelap itu, yang diserap dan digunakan olehnya. Namun, dia tetap tenang dan tidak ingin orang-orang mengetahui kemampuannya. Dia tidak terlalu percaya pada keluarga Raja Peri yang jatuh. Chu Feng melangkah maju dan menatap jurang. Dia juga menatap sosok yang tidak menyenangkan yang terdiri dari rune. Dia tiba-tiba menerobos masuk ke medan Raja Manusia dan menabraknya. Dia ingin saling memenjarakan dan mempelajarinya. Dengan saksama, ledakan, perang sengit pecah, dan pria ini benar-benar lebih kuat dari Tianzun yang agung. Akhirnya, dia menunjukkan sebagian dari kekuatan abadi. Dia bisa bertarung sengit dengan Chu Feng sekarang. Sayangnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk bertemu Chu Feng. Chu Feng meledakkannya dan membawa sejumlah besar darah hitam. Apakah rune itu atau darah abadi yang jatuh? Chu Feng berjalan mendekat, memenjarakannya, berjongkok, menatapnya dengan saksama dengan mata super, dan menguji serta menjelajahi tubuhnya dengan energi yang kuat. Selain itu, Chu Feng juga menyentuh jurang dan terus-menerus menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Sesaat kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menemukan situasi yang sangat buruk. Jurang ini, materi gelap di sini, sulit untuk dihapus dan dibersihkan sepenuhnya, dan mungkin akan segera lahir. Apakah yang disebut menghancurkan jurang dan meledak sepenuhnya masuk akal pada akhirnya? Kau lihat, bukan, sosok yang tidak menyenangkan di tanah berbisik dan memiliki suara serak. Sebenarnya, itu adalah suara cahaya jiwa, tetapi itu memberi orang perasaan nyata, seperti berbicara. Jika kita dapat menghapus kegelapan dan memunculkan kembali diriku yang sebenarnya, mengapa menunggu sampai kehidupan ini? Seseorang telah melakukannya sejak lama. Bagaimanapun, kita adalah ortodoks dan keturunan Kaisar Surga. Orang-orang bijak itu tidak akan melihat kita tenggelam dan tenggelam dalam kegelapan. Makhluk itu berbisik, sangat tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah berbicara tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Sebenarnya, jurang yang ingin kau hancurkan adalah jati diri yang asli. Namun, kita tidak bisa kembali dan jatuh ke dalam tanah kuburan yang gelap selamanya. Dia mendesah, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu keluar jurang, seolah-olah mencari cahaya. Sudah menjadi takdir kita untuk berada di neraka dan melihat ke surga. Terkadang kita bisa setenang hari ini. Namun, sebagian besar waktu, kita bersalah dan tidak memiliki jati diri. Suaranya rendah dan datar, tetapi dia mengatakan kebenaran yang berdarah, putus asa, dan sunyi. Apakah itu kebenaran? Chu Feng terdiam. Siapa yang disebut tubuh nyata yang terbangun di luar? Dulu kita adalah ortodoks dan keluarga peri yang diwarisi dan dikembangkan oleh Kaisar Surga. Jika kita dapat memulihkannya, mengapa menunggu sampai sekarang dan menunggu sampai kehidupan ini untuk kau selamatkan? Dia masih berbicara. Chu Feng terdiam. Memang, pasti ada orang yang hidup dalam urat nadi Kaisar Surga. Jika kita bisa menyelamatkan mereka, kita akan melakukannya lebih awal. Mengapa? Pria di luar sana, dia. Bukan aku yang dulu, aku adalah aku. Di jurang, makhluk itu terbangun, meraung dan akhirnya memiliki perasaan manusia. Dia sangat sedih dan tampak seperti sedang menangis darah. Seberapa menyedihkan keadaan mereka, seluruh komunitas, semua orang, bukan hanya dia. Raja Peri yang jatuh menangis di jurang, putus asa dan tenggelam dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Hanya mereka yang melihat ke atas di neraka dan tidak dapat ditebus.
Siapa orang-orang di luar sana? Chu Feng akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya. Dia hanyalah makananku untuk masa depan yang lebih baik. Aku berharap dia akan selalu melihat cahaya dan tidak jatuh ke dalam kegelapan. Dia adalah mimpiku. Pria yang tidak menyenangkan itu berbisik. Chu Feng merasa tertekan, apakah Anda ingin membunuh pria di jurang itu? Kau saja yang melakukannya. Paling tidak, setelah kau memutuskan hubungan denganku, aku akan memberinya rezeki untuk masa depan. Dia bisa hidup normal untuk sementara waktu dan menikmati cahaya dan kecemerlangan. Pria yang tidak menyenangkan itu berbicara. Seberapa cepat sesuatu akan terjadi padanya? Tanya Chu Feng. Seharusnya bisa menjalani kehidupan fana begitu lama, dan kemudian, mungkin mati, mungkin kembali ke kegelapan selamanya. Pria itu berbisik, kehidupan fana hanya beberapa dekade, tetapi paling lama 100 tahun. Mengapa hanya ada waktu yang begitu singkat pada akhirnya untuk rezeki indah manusia di jurang? Kehidupan fana, jika kau hidup sepenuhnya dan cemerlang, itu akan cukup lama. Suara pria itu menjadi semakin rendah. Chu Feng terdiam. Dia benar-benar tidak bisa menunduk dan bersimpati dengan pria itu. Sebenarnya, banyak orang dari keluarga Raja Peri yang jatuh seperti ini, lakukan saja, tidak perlu bersimpati padaku, kegelapan akan kembali, aku tidak akan menjadi diriku sendiri, kau akan melihat sisi berdarah dingin, kejam dan kasarku, jangan ragu, aku cemerlang di tahun-tahun itu, sangat kuat di antara teman-temanku, dan tidak membutuhkan simpati siapapun. Pria itu berbicara dengan sangat serius. Tolong Chu Feng. Melihat Chu Feng tidak bergerak, dia membuka mulutnya lagi dan berkata, makananku yang indah, yang cemerlang dan cemerlang di hatiku, hidup di luar, dia masih di sana. Akhirnya, memanfaatkan ketenangan terakhir, dia bergegas ke medan Raja Manusia Chu Feng dan mengambil inisiatif untuk mati. Kalau tidak, sebagai makhluk yang tidak menyenangkan dalam kegelapan, sulit baginya untuk menyelesaikannya sendiri. Chu Feng mengayunkan tinjunya. Dalam kegelapan, berjuang tetapi tidak berdaya dan tertekan, dia membuat cetakan tinju yang kuat dan mendominasi. Ledakan, kemunculan kembali yang cemerlang dan cahaya yang tak terbatas mekar. Chu Feng berdiri di dunia luar. Dia memecahkan dan memurnikan seorang pria yang sangat kuat yang dekat dengan Heng Sun. Pria itu tak tertandingi di generasinya, tetapi Chu Feng sangat pendiam. Orang lain di dunia luar terkejut dan kaget. Banyak evolusionis dari semua ras berteriak dengan gembira. Saya telah menulis cerita yang panjang sekarang, tetapi tidak dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam komik, namanya adalah Dunia yang Aneh. Itu tidak sama dengan yang terbaik. Harap tambahkan akun resmi WeChat Timur ke mikroblog Chu Feng tidak senang. Bahkan di mata orang luar, kemenangan gemilang ini telah memecahkan rekor seorang pria kuat dari keluarga kerajaan abadi yang dekat dengan Heng Sun, yang layak mendapat buku khusus. Namun, dia sendiri tidak bersuara. Dia merasa sedikit kecewa, bahkan sedikit tidak nyaman. Dia menghela nafas untuk pria yang menatap surga di neraka. Itu benar-benar menyedihkan. Dia tidak bisa melihat kecemerlangan sepanjang hidupnya. Dia menatap ke jurang sendirian untuk menemukan cahaya yang tidak dapat dijangkau. Akhirnya, pria itu meninggal dengan sendirinya, meninggalkan harapan dan penglihatan terbaiknya, sehingga Nian ingin hidup di dunia luar, tetapi apakah itu masih dia? Hanya makanan. Oleh karena itu, ketika semua kelompok etnis berdiskusi dan mengagumi, Chu Feng cukup menahan diri dan tidak bersuara, apalagi merayakan dengan orang lain. Dia tetap diam. Pada saat ini, semua orang tidak melihat bahwa dia tidak dalam suasana hati yang baik. Banyak orang berbicara tentang bahwa Chu Feng benar-benar kuat dan dapat disebut sebagai bakat surga. Tianzun yang hebat sudah cukup untuk dibanggakan. Dia bisa melihat semua pemimpin dan bisa disebut tak terkalahkan di bidang Tianzun. Dan dekat dengan Heng Sun, itu bahkan lebih mengerikan. Chu Feng mengalahkan makhluk seperti itu dan keluar dari jurang dengan kehancuran yang kuat dan mendominasi. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia berbakat. Berapa usianya? Dia bisa membunuh Dewa Agung yang tertinggi. Di masa depan, dia ditakdirkan untuk melangkah ke bidang penghormatan abadi. Beberapa orang mendesah bahwa Chu Feng ditakdirkan untuk menjadi abadi yang tak tertandingi. Pada saat itu, tidak ada lawan di alam yang sama. Heng Sun tidak hanya berbicara, berapa banyak patung yang telah muncul sejak zaman kuno. Dalam sejarah kuno, pasti ada pahlawan seperti itu di Yangjian. Namun, mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Terlebih lagi, bagaimanapun juga,
masa lalu telah menjadi masa lalu dan tidak dapat dilacak kembali. Di keluarga Yaxian, ada seorang lelaki tua dengan mata yang bersinar. Dia sedang berbicara dengan Ying Xiaoxiao dan Ying Xiaoxian. Pria ini tidak sederhana. Aku baru menyadari kesembronoannya tadi. Aku tidak menyangka dia begitu baik dan luar biasa. Kamu harus lebih banyak berjalan bersamanya. Manusia, makhluk seperti itu, perlu saling menghubungi dan bergerak untuk persahabatan dan persahabatan mereka. Kalau tidak, mereka akan terpisah setelah waktu yang lama. Rambut perak Ying Xiaoxiao setinggi pinggang, wajahnya putih dan cantik, dan bibirnya yang merah cerah. Dia tidak senang ketika mendengar ucapan itu. Dia berkata, "Kakek, ketiga leluhur, kamu terlalu tidak beradab. Kamu tidak bisa begitu mementingkan orang lain. Lagi pula, Chu Feng dan aku awalnya adalah teman yang sama-sama bermasalah." Ketika ketiga leluhur mendengar ini, mata mereka membumbung tinggi. Mereka tertawa dan berkata, "Itu lebih baik. Xiao-Xiao, aku akan menjagamu dengan baik dan berbagi lebih banyak kesulitan dengannya." Ying Xiaoxiao terdiam. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke saudara perempuannya dengan tenang dan mendapati bahwa dia masih tenang dan diam, setenang dan kosong seperti seorang yang abadi. "Aduh, saudara perempuanku dan dia hampir menjadi suami istri." Ying Xiaoxiao mendesah. "Apa? Ada hal seperti itu?" Ketiga patriark keluarga Yaxian terkejut. Dia terlalu tinggi. Dia tidak pernah tahu apa yang telah dialami orang-orang ini sejak dunia bawah kecil. Sekarang ketika dia mendengarnya, matanya dalam dan tersenyum. Namun, Ying Xiaoxiao menahan kata-katanya sambil mendesah. "Sangat sulit bagi saudara perempuanku untuk berkomunikasi dengannya." Aduh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Di luar tembok batas, mereka yang bisa datang ke sini secara langsung adalah para elit dari semua kelompok etnis, ditemani oleh monster tua, dan mata mereka menatap Chu Feng sangat istimewa. Pada level ini, perspektifnya benar-benar luar biasa. Saya telah lama menyadari betapa pemberontaknya angin Chu. Butuh banyak waktu bagi Kaisar Bulu untuk melawan peri sejati di level yang sama. Namun, Chu Feng bertarung melawan keluarga Raja Peri yang jatuh pada level yang sama, tetapi dia keluar dari masalah dalam sekejap. Perang tidak berhenti, tetapi akan terus berlanjut, tetapi sekarang Chu Feng ragu-ragu dan masih ingin bertarung lagi. Dia benar-benar tidak tahan. "Terima kasih telah membantuku." Orang mati itu, pikirannya, perwujudan dari visi yang indah, sekarang membuka mulutnya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chu Feng. Apakah dia tahu bahwa dia hanyalah rezeki dari harapan baik? Apakah dia tahu bahwa tubuh yang sebenarnya tidak dapat kembali dan mati di jurang? Chu Feng terdiam dan memberi hormat kepada pria itu tanpa mengatakan apapun. Kemudian, pria kuat dari keluarga kerajaan peri yang jatuh, seorang wanita dengan rambut perak panjang, sangat dingin dan cantik, dekat dengan Heng Zun, maju dan memberi isyarat kepada Chu Feng untuk mengambil tindakan. Tidak ada pilihan. Chu Feng melompat dan mendekati Heng Zun, kuasi wanita yang ramping, anggun, tetapi dingin ini, dan akhirnya menerobos ke jurang. Pertempuran pecah di dunia yang gelap. Wanita itu dikalahkan. Dia terjaga untuk sementara waktu dan menyadari segalanya. Dia sedikit tertekan dan sedih. "Aku adalah diriku yang sebenarnya. Yang ada di luar hanyalah penglihatan terindah di hatiku dan rezekiku." Dia berbisik bahwa dia benar-benar cantik. Dia adalah kecantikan yang langka di keluarga peri yang jatuh. Kekuatan dan penampilannya hidup berdampingan, tetapi sekarang dia sangat sedih. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sama seperti Raja Peri yang jatuh sebelumnya, dia hanya menatap Chu Feng dengan sedikit kesedihan dan memintanya untuk melakukannya. Chu Feng semakin ragu-ragu, "Kan? Tidak bisakah keluarga kerajaan abadi yang jatuh benar-benar diselamatkan? Apakah tidak ada harapan sama sekali?" Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin mengakhiri hidup seorang kuasa Heng Zun yang berbakat dan menawan, yang dulunya adalah seorang pahlawan. Namun, dia bingung untuk waktu yang lama. Waktu telah memadatkan tubuhnya, tetapi kegelapan, darah dan kekacauan, kekejaman dan dingin di tubuhnya terkikis ke tulang-tulangnya. "Lakukan," dia berbisik. Di saat-saat terakhir, Chu Feng dengan jelas melihat banyak orang dan pemandangan di kedalaman matanya. Apakah itu dia ketika dia masih muda? Dia juga sangat polos. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada seorang pria muda dan menginjakkan kaki di jalan abadi. Pada titik ini, dia memiliki bakat yang luar biasa dan tumbuh dengan cepat,
tetapi dia akhirnya jatuh ke dalam jurang yang gelap. Pria itu, di mana kamu? Akhirnya, dia membuka mulutnya dan berbisik seperti mimpi. Chu Feng tahu bahwa dia sedang berbicara tentang pria yang tercermin di kedalaman pupil matanya. Setelah bertahun-tahun, dia seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun. Astaga, seperti ngengat yang terbang ke api, dia bergegas ke Chu Feng dan meminta kematian. Dia hanya bersedia meninggalkan keterikatannya pada masa depan dan inkarnasi dari rezekinya yang indah. Ketika Chu Feng muncul di luar lagi, dia menghela napas dan merasa sedikit tertekan. Dia benar-benar tidak ingin melakukannya lagi. Secara khusus, dia melihat pikiran tentang wanita berambut perak dan sosok cantik di luar. Pada saat ini, dengan senyum cemerlang, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya dan membantunya memurnikan dengan sukses. Chu Feng memiliki perasaan geli dan rasa bersalah. Dari awal hingga akhir, habiskan juga aku. Ketika guru surgawi agung terakhir datang, dia hampir menjadi orang kuat dari keluarga Raja Peri yang jatuh pada tingkat penghormatan abadi semu. Tidak ada pilihan, Chu Feng menembak lagi dan memasuki jurang untuk memurnikannya. 3 orang kuat yang berdiri berdampingan seharusnya bisa menjadi 3 sosok surgawi Heng Zun di masa depan. Mereka semua dikalahkan oleh Chu Feng sendirian, menembus jurang dan dimurnikan, sehingga mengakhiri tirai. Tianzong tidak terkalahkan. Chu Feng telah diremehkan oleh semua orang. Jika dia datang ke bidang penelitian, apakah dia masih bisa membunuh semua musuh dengan kekuatan yang begitu kuat? Ketika memikirkan kemungkinan ini, semua kelompok etnis hampir mendidih. Kau tahu, butuh waktu lama bagi Kaisar Bulu untuk bertarung dengan Dewa Abadi yang jatuh. Ini sudah merupakan pencapaian yang cemerlang dan mengguncang matahari. Jika Chu Feng mencapai level itu dan menjadi makhluk Daewo yang abadi, tidak terbayangkan jika dia bisa begitu kuat dan terus maju. Chu Feng, orang ini benar-benar akan bangkit. Rekor ini luar biasa. Satu orang menyapu beberapa master surgawi yang hebat. Tidak, mungkin itu bisa disebut master kuasi abadi. Bagaimana bisa begitu? Pertarungan berakhir dalam sekejap. Apakah dia benar-benar abadi? Di luar, banyak orang yang menebak-nebak dan ketakutan. Dia sangat kuat. Waktu begitu cepat. Di puncak gunung, mantan Qin Loyin, Peri Qin Yin saat ini, berbicara dengan lembut. Di keluarga Yaxian, 3 patriark terbakar dengan gosip. Mereka bertanya kepada Ying, Xiao-Xiao tentang segala hal tentang Chu Feng. Tampaknya mereka ingin menjadi pasangan yang sukses. Di seluruh dunia berbicara tentang kekuatan tempur Chu Feng. Bagaimanapun, itu menarik perhatian dunia. Semua kelompok etnis di Yangjian memperhatikan perang di tembok batas. Banyak orang melihat prestasi Chu Feng dan langsung gempar. Belum lama ini, dia dirampok dari pusat perhatian oleh Kaisar Bulu, dan sekarang dia tidak diragukan lagi telah kembali. Kekuatannya tidak diucapkan, tetapi pujiannya dimainkan. Yah, aku ingat, bukankah sejumlah besar murid berbakat dari setiap sekte memiliki jiwa mereka terukir pada cahaya? Apa tanda tangannya? Chu Feng. Ya, aku ingat kata-kata dalam cahaya jiwa itu sangat menarik. Banyak dari mereka adalah pamanku dan Chu Feng. Setelah pengungkapan ini, banyak orang linglung. Pada saat itu, Lao Gu bergegas mendekat dan sangat bersemangat. Dia lebih bersemangat daripada tuan utama Chu Feng dan berkata, "Saudaraku, kamu benar-benar luar biasa dan halus. Kamu hanya membutuhkan kekuatan hegemonik ini untuk menyapu semuanya. Siapa yang bisa menghentikanmu?" Naga aneh itu berada di kejauhan. Secara alami, dia menyaksikan hasil perang itu. Dia tersenyum seperti bunga dan tulang. Dia berbicara dengan saudara-saudaranya yang lama. Dia tidak ragu untuk memuji mereka. Kakaknya yang lama Qi Feng hanya memiliki 1 kalimat dan berkata, "Belum lama ini, kamu menggertakkan gigi dan menyebut dirimu naga pembawa periuk." Long Dayu. Dia ingin berkata, "Saudara tua, bisakah kamu berbicara?" Mencekik orang sampai mati. Zhou Si juga datang. Dia melihat suara rendah Chu Feng dan berkata, "Kamu tidak memiliki kegembiraan." "Aku baik-baik saja." Chu Feng menggelengkan kepalanya. Hah, orang tua itu bingung. Kemudian dia berbalik dan melihat sekeliling dan berkata, "Saudaraku, tidakkah kamu khawatir tentang beberapa keluarga yang kuat?" "Tidak masalah. Aku di sini." "Tidak masalah." Petik 2. Dia menepuk dadanya, lalu melihat sekeliling, dan langsung menatap keluarga Yuan. "Kau ingin berurusan dengan saudaraku?" Orang tua itu adalah penjahat dan berkata, "Apakah kau tahu siapa aku?"
Dia hampir menyemburkan kata-kata. Kakak tertuaku adalah Li Heng. Namun, dia merasa bahwa dia tidak bisa bersikap dangkal. Sudah cukup untuk menyebut nama itu. Kebangsaan Yuan, memang, banyak orang telah datang. Mereka kuat, dan mereka tidak akan berdiri di atas kapal bobrok yang ditakdirkan untuk tenggelam di bawah terik matahari. Namun, saat ini, mereka tidak berani bertengkar di bawah terik matahari, terutama pada kesempatan ini, akan bodoh jika merepotkan Chu Feng yang berjasa. Oleh karena itu, mereka marah dan tidak ingin memprovokasi penjahat Lao Gu. Yah, apakah orang-orang Kaisar Wu yang ingin bertarung? Lao Gu menoleh lagi dan melihat ke arah lain. Keturunan orang gila Wu benar-benar datang, dan dia adalah murid tertua pemimpin. Dia adalah kekuatan teratas yang hampir melampaui Dahun Yuan. Dia harus menyentuh bidang Daewo. Keponakan, tolong tahan dirimu dan jangan main-main. Peringatan lama, tetapi sedikit bersalah. Bagaimanapun, murid tertua orang gila bela diri sangat kuat. Beberapa orang bahkan menduga bahwa dia mungkin memiliki posisi buah level konstan di bidang Yuan campuran. Dia adalah Heng Yuan yang kuat. Murid tertua Kaisar Wu melirik Lao Gu. Dia sudah lelah. Aku benar-benar tidak ingin berbicara dengannya. Jika Li Heng tidak hidup, orang ini akan menjadi saudara laki-laki Li Heizi. Murid tertua Kaisar Wu akan hampir menembaknya sampai mati. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin menjadi keponakan besar, terutama seseorang dengan status seperti dia. Pada saat ini, suara dengungan itu keras, seperti beberapa burung ajaib yang mengerikan terbang. Beberapa makhluk datang ke dinding pembatas, yang sangat aneh dan mengerikan. Mereka terbungkus kabut dan jatuh ke tanah dengan bau energi yang kuat. Apakah kamu Chu Feng? Makhluk yang lolos dari reinkarnasi dan seharusnya tidak muncul di bawah sinar matahari dengan ingatan, ikutlah dengan kami. Salah satu makhluk berbicara dengan dingin dan langsung, memberitahu Chu Feng untuk tidak melawan dan segera pergi bersama mereka. Pada saat ini, pupil semua orang mengerut, dan seseorang mengenali identitas mereka, pemburu reinkarnasi. Ketika matahari menghadap dunia luar, mereka benar-benar muncul dan menemukan Chu Feng. Bahkan wajah Lao Gu berubah. Itu jelek, dia tahu betapa menyebalkannya makhluk ini. Setelah ditatap dan dikunci oleh mereka, itu berarti dia tidak akan hidup lama. Semua orang, apa kesalahpahamannya? Zhou Xi membuka mulutnya dan sangat cemas. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Chu Feng. Tidak ada kesalahpahaman. Kalian semua minggir. Chu Feng, ikutlah dengan kami. Di dalam kabut, seorang pemburu reinkarnasi mendesak dengan dingin. Tidak bisakah kamu menjelaskannya di sini? Tidak bisakah beberapa kesalahpahaman dijelaskan? Chu Feng berbicara dengan lembut tanpa jejak kegugupan. Dia berusaha sebaik mungkin untuk menghindari konflik. Hadirin sekalian, sekarang matahari sedang menghadapi musuh. Bisakah kita membicarakannya nanti? Zhou Bo, tamu terhormat dari keluarga Zhou, maju dan membantu Chu Feng berbicara. Kalian keluarga Zhou harus tahu bahwa dimanapun kami muncul, tidak ada kompromi. Dia akan dikurung dan tidak dapat diubah. Seorang pemburu reinkarnasi menanggapi dengan acuh tak acuh. Kemudian pemburu reinkarnasi lainnya menambahkan, kami bukan milik matahari. Kami berjalan di seluruh langit. Pada saat ini, bahkan Lao Gu sedikit marah. Pada kesempatan ini, bahkan orang gila Wu yang paling ingin membunuh Chu Feng tidak bergerak dan terdiam. Karena sekarang prestasi Chu Feng juga merupakan buah dari perang Yang Jian, yang telah memberikan kontribusi besar. Meskipun orang-orang Yuan jahat dan ingin membunuh Chu Feng, mereka tidak menunjukkan banyak pengekangan. Namun, yang disebut pemburu reinkarnasi, setelah beberapa orang datang, ingin menangkap mereka secara langsung. Itu terlalu sombong. Zhou Xi ingin berbicara. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan memintanya untuk mundur. Dia berjalan maju langsung dan berkata, kamu dan aku tidak bisa berkomunikasi. Tidak bisakah aku mengatakan apa-apa? Tidak perlu. Seorang pemburu reinkarnasi berkata dengan samar bahwa dia akhirnya melihat tubuh aslinya. Dia memiliki kepala rubah, mata vertikal di tengah alisnya, tubuh manusia, tubuh setinggi 3 kaki dan membawa sayap busuk. Tubuhnya cukup aneh. Tidak perlu. Baiklah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng tiba-tiba meledak. Seluruh tubuhnya bersinar terang, seperti manusia naga berbentuk manusia, lahir di langit dan menukik. Ledakan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghancurkan pemburu reinkarnasi yang kuat dengan keras, yang benar-benar sombong dan penuh dengan intensitas.
Karena tidak ada yang perlu dikatakan, Chu Feng akan melakukannya. Hujan darah memercik ke seluruh dunia, membuat dunia bergemuruh dan beresonansi. Pukulan Chu Feng begitu mengerikan sehingga dia menghancurkan pemburu reinkarnasi itu dalam sekejap. Untuk sementara waktu, dunia terkejut. Hari ini, setelah membicarakan kartun itu, beberapa orang berlari untuk melihatnya dengan gembira, dan beberapa saudara laki-laki, tentu saja, mungkin juga saudara perempuan. Mereka sangat bersemangat dan memberitahu saya bahwa mereka ingin datang kepada saya dengan batu bata hitam untuk wawancara dan obrolan hangat. Saudara-saudari yang bersemangat ini, apakah Anda memiliki kesalahpahaman? Letakkan batu bata itu dan bicaralah dengan baik. Saya membayangkan dunia aneh. Kartun itu beberapa tahun yang lalu dan menyerahkannya kepada seseorang untuk digambar. Semuanya karena ada terlalu banyak cerita dalam pikiranku, tetapi aku tidak punya waktu untuk menulis semuanya. Jadi aku ingin menunjukkan sebuah karya yang pernah aku konsepsikan dalam bentuk komik. Itu tidak memengaruhi tulisanku sekarang. Strange World dikonsepsikan beberapa tahun yang lalu. Itu tidak masalah sekarang, tetapi itu benar-benar luar biasa. Siapa? Kamu duduk, silakan letakkan batu bata hitam itu. Baiklah, jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa pergi ke Tencent Animation. Jika kamu tidak beradaptasi dengan komik, fokus saja pada buku-buku tulisanku. Satu demi satu selalu luar biasa. Ya, kamu harus membanggakan dan percaya diri. Seperti yang aku katakan sebelumnya, reruntuhan suci akan memiliki akhir yang sangat sempurna. Jika tidak sempurna, itu tidak akan berakhir. Itu cepat. Itu tidak berjalan pada akhir Maret dan awal April. Keempat penjuru itu sunyi, dan semua orang tidak menyangka bahwa Chu Feng berani bertarung. Dan dia begitu sombong sehingga dia membunuh pemburu reinkarnasi yang bersikap dingin padanya dan tidak mengizinkannya berbicara. Di tempat kejadian, darah belum sepenuhnya berceceran. Waktu tampaknya telah membeku. Kelihatannya sangat mengejutkan. Pemburu reinkarnasi itu jelas tidak lemah. Dia adalah pria yang kuat, tetapi dia terbunuh dalam sekejap. Awalnya dia sangat dingin, tetapi pada akhirnya, yang ada hanyalah rasa takut. Kemudian wajahnya terkoyak dan menghilang. Di tempat itu, hanya ada seorang pemuda yang berdiri sendirian di lapangan, bersemangat tinggi. Seluruh tubuhnya bersinar dan ditutupi dengan rune emas. Ini membuatnya terlihat sangat kuat, seperti dewa perang muda dari zaman kuno. Langit dan bumi ini diterangi oleh cahayanya yang cemerlang, yang sakral dan tak tertandingi. Ada keheningan di mana-mana, dan semua orang tidak percaya bahwa bocah itu begitu kuat dan berani. Apa yang dia lakukan? Membunuh seorang utusan organisasi tertinggi. Di seluruh dunia, semua orang terkendali. Setelah keheningan, kebisingan itu memekakkan telinga. Kemudian terjadi perdebatan sengit, terutama di kalangan generasi muda. Banyak orang di generasi tua yang linglung. Tidak seorang pun tahu betapa mengerikannya organisasi itu, dan bocah itu begitu tegas sehingga dia membunuh seorang pemburu reinkarnasi. Hingga saat ini, banyak orang tidak dapat mempercayainya. Pemburu reinkarnasi, asal-usul makhluk-makhluk ini terlalu besar, dan sumbernya adalah teror yang tak terbatas. Nama mereka memberitahu kita apa yang mereka lakukan. Siapa yang berani mengambil jalan reinkarnasi dan berhasil bereinkarnasi dengan ingatan. Pasti ada akar yang besar, dan kemuliaan kehidupan sebelumnya tidak terbayangkan. Namun demikian, organisasi ini masih berani memburu makhluk semacam itu, dan telah bertahan sejak zaman kuno. Mereka tidak pernah diratakan, yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Selama berabad-abad, hanya sedikit orang yang dapat melawan keinginan mereka. Paling tidak, bahkan jika orang-orang besar bereinkarnasi, mereka juga sangat rendah hati, menghindari para pemburu ini untuk waktu yang lama, sehingga satu sama lain dapat hidup dan datang ke Taiwan. Dunia sedang mendidih. Tuan benar-benar orang yang kejam. Hari ini, aku mendapat kehormatan untuk menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia telah menghancurkan seorang pemburu reinkarnasi menjadi ampas tulang di depan umum, memercikkan darah ke tembok dunia, dan membuat kekacauan. Tegas dan mendominasi. Ketika saatnya untuk melakukannya, lakukanlah tanpa menunda-nunda. Seorang pemuda gila. Banyak orang berpendapat bahwa kaum muda adalah orang-orang utama. Mereka tidak peduli seberapa kuat organisasi itu dan apakah itu akan mencekik semua kelompok etnis. Di bawah sinar matahari, lebih banyak gadis menutupi dada mereka dan bersimpati dengan Chu Feng. Chu Feng, seorang pemuda yang terlihat sangat tampan, memiliki pesona seperti orang abadi yang terdegradasi,
tetapi dia dipaksa untuk memutuskan hubungan dengan para pemburu reinkarnasi dan bertarung hidup dan mati. Sangat menyedihkan, ya, dia akan segera dikejar dan dibunuh oleh organisasi ini. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang dapat lolos dari pengejaran raksasa ini, dan akhirnya akan sangat menyedihkan.